dia merupakan suatu rangkaian. Sehingga kalau Anda tahu itu rangkaian, memahami sesuatu yang terangkai itu jauh lebih mudah dibanding yang terpisah-pisah. Yang harus menghafal sendiri-sendiri. Akhirnya begitu hafal lalu lupa lagi. Tapi selalulah terkoneksi satu sama lain. Nah, misalnya dalam histologi itu saya selalu menekankan satu kuncinya, tidak ada nama itu yang muncul tanpa alasan. Misalnya namanya epitel. Kenapa epitel? Epi di permukaan. Tapi kalau ngapal doang misalnya kan lupa. Tapi kalau tahu filosofi kenapa namanya epitel. Lalu ada nama-nama lain yang muncul tuh bukan karena kebetulan. Misalnya leukosit istilahnya. Kenapa leukosit? Leuko itu ternyata artinya dalam bahasa Latin tuh putih misalnya. Jadi pasti ada sebabnya. Nah, kalau kita tahu juga itu, biasanya nggak lupa lagi. Karena bukan ngapal mati namanya, tapi ngapal karena tahu dasar nama tadi muncul karena apa. Jadi itu jauh lebih baik dibanding kalau Anda ngapal pakai jembatan keledai yang katanya macam-macam gitu. Memang hafal waktu itu. Begitu keledainya hilang, hilang semua. Udah nggak ada lagi apa yang Anda hafal. Jadi tidak mungkin tiba-tiba orang ngasih nama sel Herman misalnya. Kan enggak kan? Pasti ada sebabnya, misalnya kenapa namanya begini, kenapa trombosit misalnya. Kenapa trombosit? Oh, karena dia punya efek untuk memberikan sumbatan atau trombus. Kenapa platelet? Oh, karena dia seperti ada pecahan-pecahan. Jadi nama itu muncul karena satu, biasanya karena bentuk atau gambaran tertentu atau fungsi. Jadi selalu terkait dengan fungsi, terkait dengan bentuk barangkali, atau kadang-kadang memang ada yang menggunakan nama penemu tapi tidak banyak. Jadi umumnya dia ada kaitan. Nah, jadi histologi pun seperti itu. Seperti itu Anda harus berusaha untuk mencari tahu kenapa namanya seperti ini. Tapi memang tidak semuanya ketemu ya. Nah, sekarang kalau pada jaringan apapun di dalam tubuh kita, jaringan syaraf, jaringan tulang, jaringan otot, Anda harus camkan dulu. Kenapa saya bilang tadi penting tahu ilmu dasar histologi? Jadi gini, semua jaringan dalam tubuh ini pasti mengandung dua unsur utama. Unsur yang hidup dan tak hidup. Kalau yang hidup apa kira-kira? Sel. Jadi sel itu kan struktur terkecil yang hidup kan? Jadi pasti kalau Anda mau memahami misalnya, saya mau belajar tentang jaringan otot. Nah, pertama, cari dulu selnya apa yang khas di sini. Karena apa? Anda bayangkan, tubuh kita ini awalnya kan dari satu sel ya. Membelah. Tadinya awalnya sama nggak selnya? Sama kan? Sel 2, 4, 8, terus begitu. Tapi kok tiba-tiba berubah? Ada yang jadi sel saraf, ada yang jadi sel otot, ada yang menjadi jaringan macam-macam. Berarti ada diferensiasi. Nah, apa yang membuat dia berbeda? Kenapa dia bisa berbeda? Pasti ada sesuatu yang membuat dia berbeda dari yang lain. Ada yang merubah lingkungannya sehingga dia beda. Jadi misalnya, saya bilang jaringan saraf. Pasti ada sesuatu di jaringan saraf itu yang membuat dia tampil berbeda dengan jaringan otot. Pasti. Tidak mungkin kalau semuanya sama persis dengan otot. Nggak mungkin beda dong jadinya kan? Oh, isinya sama persis, nggak mungkin. Ada yang beda. Kenapa? Nah, biasanya yang bisa merubah lingkungan itu siapa? Yang hidup apa yang mati? Yang hidup. Artinya ada sel yang hidup di situ yang membuat dia berbeda lingkungannya atau dia yang menciptakan lingkungannya beda dengan yang lain. Saya sering gambarkan seperti chef, koki. Koki itu kalau dia mau masak, siapa yang menentukan jenis hasilnya nanti? Dia kan? Dia mau bikin ramuan apa? Saya mau bikin ramuan ini dan sebagainya. Anda sudah belajar soal jaringan ikat longgar sama jaringan ikat padat? Belum ya? Nah, misalnya gini, ikat longgar itu katanya sedikit dia punya serabut-serabut. Tapi ikat padat lebih banyak. Selnya sudah sama. Artinya apa? Yang diikat longgar, si chefnya itu meramu lebih banyak air daripada, yang longgar ya, lebih banyak air daripada serabut. Dia ingin masak yang encer. Nah, tapi yang padat, dia ganti ramuannya. Dia perbanyak serabutnya, cairan dia kurangi. Hasilnya apa? Lebih kental. Artinya apa? Yang mempengaruhi lingkungan jaringan adalah sel. Kalau masih ingat mungkin namanya matriks ya. Tahu kan matriks? Jadi sel itu penghuni utamanya, matriks itu lingkungannya. Apa isi matriks tadi? Cairan, serabut-serabut, dan lain-lainnya. Nah, siapa yang mewarnai matriks ini? Siapa yang menentukan matriks ini seperti apa? Itu selnya. Pada tulang misalnya. Tulang itu ada tulang lunak, tulang keras ya. Nah, pada tulang, masih ingat selnya apa namanya? Kalau masih SMA, kalau belum belajar di sini barangkali. Osteosit ya. Yang membuat tulang jadi keras seperti itu siapa sebetulnya? Ada kalsium di matriksnya. Siapa yang mengatur? Kok bisa tulang itu beda sendiri gitu? Kok dia keras? Siapa yang membuat dia jadi keras? Atau maunya siapa itu ya? Maunya Tuhan betul ya pasti ya. Tapi artinya apa yang membuat dia berbeda dari yang lain? Karena osteositnya.
Jadi osteosit ini menciptakan lingkungan yang dia suka. Nah, jadi intinya begini, jaringan apapun itu, kenapa susah mengapa? Karena Anda nggak mempunyai dasar tadi. Artinya cari tahu dulu, oke, saya belajar saraf hari ini. Cari tahu sel apa yang khas ada pada jaringan saraf. Karena ada juga sel yang ada pada semuanya. Ya, sel-sel darah putih itu ada semua di semua jaringan biasanya. Namanya wandering cell, sel yang berkeliling. Jadi wandering cell itu di mana-mana ada karena emang dia sel yang sifatnya generik, istilahnya. Generik itu artinya dia penting di mana-mana. Tapi ada sel khasnya di sini. Jadi kalau Anda belajar tulang, cari sel khas tulang apa? Oh, osteosit. Belajar kartilago, ada lagi sel yang lain lagi. Kalau belajar jaringan otot misalnya, pasti ada sel otot yang khusus juga. Nah, sekarang Anda belajar saraf hari ini, pasti ada sel yang memang hanya dimiliki oleh jaringan saraf. Nah, dia itu yang membuat saraf menjadi strukturnya beda dari jaringan yang lain. Jadi ingat, nah sudah tahu selnya yang mana utamanya, baru Anda bisa berpikir apalagi tambahannya. Dan tambahannya ini pasti hasil dari modifikasi selnya ini. Oke? Sampai sini masih bersama saya? Atau sudah ada yang mulai berhibernasi? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita ngomong soal nervous tissue. Ini gimana minta, sorry. Oh, jalannya. Ya ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Saya kira ini hanya kewajiban untuk menampilkan di setiap kuliah. Walaupun saya tidak terlalu terpaku pada ini karena Anda bisa dapatkan lebih daripada ini atau kurang daripada ini, tergantung Anda. Tapi ini anggap aja ini target minimal ya. Anda boleh pelajari nanti. Nah, sekarang bicara histologi memang sulit tanpa membicarakan fisiologi atau anatomi. Karena histologi itu adalah mikroanatomi. Jadi Anda tahu anatominya, lalu Anda pergi lebih ke dalam lagi, Anda ketemu histologi. Jadi mau tidak mau saya mesti tampilkan dulu gambaran anatominya dan nanti sedikit fisiologi juga. Karena kalau belajar struktur saja tanpa fungsi, itu melelahkan. Justru tadi Anda tahu fungsi itu, Anda bikin oh begini tuh fungsinya. Kenapa ya epitel di luar ya? Posisinya gitu loh. Oh ternyata kalau epitel yang berlapis selalu di luar banget karena melindungi fungsinya. Kalau epitel yang selapis fungsinya untuk pertukaran juga, makanya cuma selapis. Di mana endotel, karena endotel itu butuh pertukaran udara, butuh pertukaran zat. Jadi itu semua menentukan fungsi ya, bentuk struktur yang tebal tadi. Kalau yang berkeratinasi itu di luar karena dia tempatnya di tumit misalnya, karena dia butuh kekuatan dalam terekspos dengan lingkungan yang kasar. Jadi apapun gambaran yang Anda lihat di histologi itu mesti mencerminkan sesuatu yang dibutuhkan oleh dia. Jadi maaf, Tuhan tuh nggak iseng. Tuhan tuh menciptakan sesuatu itu dengan manfaat tertentu yang kita mungkin belum tahu sekarang, tapi nanti mungkin kita tahu. Atau sebagian sudah kita tahu. Kita lanjut ya. Nah, sekarang begini. Ini ada gambarannya, ada Anda sering dengar namanya CNS atau Central Nervous System ya, sistem saraf pusat. Ada juga yang namanya Peripheral Nervous System. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam lagi, ini anatomi pelajarin dulu, dipahami dulu, walaupun mungkin udah tahu. Pokoknya kalau kita ngomong sentral, itu berarti sesuatu yang berhubungan dengan pusat. Nah, pusat di sini tidak hanya otak, tapi juga tulang belakang yang berwarna orange ini. Jadi yang gambar orange ini, Central Nervous System. Artinya apa? Dari mulai korteks kita di otak ini sampai tulang belakang ini bersambung memang dia. Memang secara secara struktur bersambung. Makanya orang kalau ada infeksi di otak, ada curiga penyakit meningitis atau yang lain-lain, tidak perlu dia biopsi otaknya atau mengambil cairan di otak, tapi cukup dari tulang belakang diambil cairan cerebrospinalisnya, akan ketahuan infeksi di otaknya. Artinya karena dia terhubung seperti tabung ini ya. Jadi semua yang terdapat di sini dianggap sebagai central nervous system. Apa aja itu? Otak tadi yang paling atas, spinal cord ya, yang ini belakang. Lalu di sini juga nanti di dalamnya ada namanya relay neuron. Apa itu? Nanti kita bahas. Saya cuma mau memberitahu dulu luarnya seperti apa. Jadi kalau udah tahu luarnya nanti baru kita enak belajar dalamnya. Nah, jadi ini central nervous system ya. Nah, yang keluar dari mereka, dari yang orange ini, yang kuning-kuning muda ini, semuanya namanya peripheral nervous system. Jadi jangan berpikir kalau sentral itu mesti di kepala. Karena ternyata yang di kepala itu ada juga yang muncul tetap dia peripheral.
namanya nervus cranialis. Di anatomi mungkin udah belajar ya, nervus cranialis. Belum kedengeran ya? Oke. Ya, nah jadi semua yang keluar dari central nervous system itu peripheral nervous system. Baik itu di kepala secara langsung, yang namanya nervus cranialis, atau yang bawah-bawah ini. Jadi kalau di sini, yang mana yang peripheral? Cranial nerves ini, yang semua dari kepala keluarnya. Spinal nerve, yang keluar dari spinal cord ini. Lalu peripheral nerves, yang di bawah-bawah lagi, di mana-mana. Nah, apa isinya? Sensory neuron dan motor neuron. Nanti kita akan bahas apa itu. Jadi kalau yang ini tadi kontennya relay neuron, yang spuntral, yang peripheral namanya sensory neuron sama motor neuron. Jangan khawatir, sekarang mungkin masih agak blur, tapi nanti kita bahas. Pokoknya ini sebagai pengantar Anda untuk masuk ke dalam ke histologinya. Kita lanjut. Jadi jangan bingung ya. Pokoknya sentral itu mesti mainnya ke spinal cord atau ke kranial yang di atas. Kita lanjut. Enggak gampang-gampang dia, ya, heran. Lambat ya dia. Oke. Nah, ini slide kedua betul ya? Aku tadi salah. Ya, betul. Nah, sekarang kita makin ke dalam lagi. Tadi kita bahas struktur besarnya, kranial, otak, sampai tulang belakang, lalu yang perifer. Nah, tadi yang kita lihat warna-warna kuning, segala macam itu, kalau kita lihat secara mikroskopis sedikit lagi, apa sih isinya? Serabut-serabut yang keluar itu seperti apa? Nah, Anda akan lihat serabutnya seperti ini. Kalau kita buka, bayangkan Anda membuka kabel listrik ya. Tapi kabel yang punya kekuatan tinggi yang berlapis-lapis itu. Jadi serabut yang kuning-kuning tadi yang digambar atlas itu kuning-kuning itu ternyata kalau dibuka tuh dia berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Jadi yang paling luar, jadi kalau kita bilang jaras ya atau serabut-serabut paling luar tuh dia yang paling luar namanya epineurium. Epi itu artinya apa? Luar. Jadi pokoknya nggak usah pusing deh. Kalau histologi itu Anda sudah tahu aja definisi asal katanya, Anda nggak usah pusing lagi. Yang luar itu yang mana ya? Endo apa epi ya? Ya pasti epi karena kita tahu epi itu di luar. Jadi epineurium. Nah, satu epineurium ini terdiri dari beberapa kelompok yang lebih kecil. Yang kalau kita lihat pinggirnya perineurium. Peri itu artinya semi ya, tidak terlalu dalam, terlalu luar. Nah, di dalamnya sendiri serabut-serabut tunggal. Jadi sebetulnya yang mempersarapi Anda itu yang ini, yang dalam ini. Inilah sebetulnya serabut saraf sebenarnya yang berkelompok-kelompok, dia membentuk kelompok besar yang akhirnya membentuk kelompok lebih besar. Karena Anda bayangkan, dari pusat itu dia besar, bercabang, bercabang, bercabang. Terus seperti itu. Dan dia makin ke bawah, makin sempit. Nanti bagian perifer yang paling kecil, isinya paling cuma ada satu bundel doang. Nggak ada yang gede seperti ini. Ini mungkin yang besar, yang dari serabut saraf pusat ke daerah-daerah yang lebih besar. Nah, jadi intinya adalah Anda tahu dia berlapis-lapis. Nanti waktu praktikum dia akan terlihat mana yang epineurium, mana yang perineurium, ya, mana yang di dalam, dan mana yang namanya akson, betul-betul serabut saraf dari sel neuron sendiri, ya, yang ditutupi oleh serabut mielin namanya myelin sheath atau kantong mielin. Ya, jadi ini tentang nerve fibers-nya. Sekali lagi, ini masih belum ke histologi yang dalam, kita masih bermain di level ini antara anatomi sudah semi-semi histologi. Nah, sekarang kita baru ke histologinya. Nah, tadi saya jelaskan di awal, belajar jaringan apapun, tolong kenali sel khasnya apa. Siapa chefnya di sini? Siapa yang bertanggung jawab membentuk lingkungan yang berbeda dari yang lain ini? Nah, pada serabut saraf, pada jaringan saraf, chefnya adalah neuron namanya. Jadi dia inilah si sel yang bertanggung jawab mengatur semuanya, atau yang menentukan pola dari sel saraf. Berarti sel neuron ini ada nggak di otot? Nggak ada. Di jaringan tulang ada nggak? Nggak ada. Kecuali di syaraf yang mempersarapi otot.
Itu ada, tapi tetap dia di sarafnya bukan di ototnya. Jadi sekali lagi, khasnya apa? Siapa chefnya? Saraf itu neuron. Nah, jadi neuron is main cells specialized. Nah, ini oke. Sekarang gini, kenapa chefnya ini punya harus khusus? Karena dia menentukan fungsi dari saraf. Apa fungsi pertamanya? Saraf itu punya kemampuan untuk perception of sensory stimuli. Apa artinya itu? Perception, menerima rangsangan. Jadi kira-kira kalau tulang, mampu nggak menerima rangsangan? Sel tulang. Tapi tulang juga nyeri dok. Nyeri karena ada saraf kan? Jadi, maka saya bilang tadi, siapa chefnya? Kenapa chef ini khas? Karena dia menentukan sifat dari lingkungannya. Kenapa saraf punya fungsi mampu menerima rangsang? Karena chefnya bisa menerima rangsang. Jadi si neuron yang punya itu. Jadi neuron ini sel khusus yang cuma ada di saraf, yang perannya pertama, dia mampu menerima rangsangan dari luar. Oke? Nah, sebenarnya kalau menerima saja, banyak yang bisa. Tahu reseptor nggak? Semua ada reseptor kan ya? Kalau cuma menerima, banyak yang bisa. Tapi apalagi yang dia bisa? Memproses informasi yang masuk. Karena kan akan diteruskan ke otak dan sebagainya kan. Jadi fungsi neuron ini yang hebatnya apa? Selain dia bisa menerima stimuli, dia juga mampu memproses rangsangan yang masuk tadi untuk dia cerna. Dan selanjutnya apa lagi? Ditransmisikan lebih jauh kepada neuron yang lain. Nah, 3 sifat khas ini yang membuat jaringan saraf itu mampu berperan seperti yang Anda tahu. Anda bisa setrum, terus kaget, Anda bisa merasakan meraba sesuatu sedikit yang Anda tahu, Anda bisa mengerjakan sesuatu dengan niat Anda misalnya, Anda ingin minum, tangan Anda bergerak. Nah, semua itu proses dari perjalanan stimuli dan impuls yang bisa dikerjakan oleh neuron. Jadi, saya ulangi lagi. Jaringan saraf. Kita belajar saraf sekarang. Pertama, cari tahu siapa chefnya. Siapa namanya chefnya? Neuron. Apa yang membuat dia khas, beda dari sel yang lain, dari chef-chef yang lain? Chef satu ini, dia mampu menerima rangsang. Dia mampu mengolah rangsang tadi, dan dia mampu meneruskan rangsang tadi. Itu khasnya si chef ini. Dia yang paling hebat buat dia. Oke? Nah, sekali lagi saya katakan, dia memang chef utama, tapi tidak mungkin berdiri sendiri. Chef itu punya pembantu biasanya. Baik itu pembantu berupa sel-sel yang saya bilang generik tadi, yang monitoring cell, atau juga pembantu-pembantu yang juga khas buat dia. Nah, biasanya jaringan itu selain punya sel, dia punya juga jaringan ikat. Tulang misalnya, dia punya kolagen, dia punya elastin ya, serabut-serabut, udah baca belum itu? Kolagen, elastin, sudah ya. Nah, semua jaringan hampir selalu punya itu. Nah, uniknya jaringan saraf, dia tidak terlalu membutuhkan serabut-serabut tadi. Ingat, kalau jaringan lain butuh, otot pasti ada kolagennya, ada elastinnya. Tulang, walaupun dia keras, dia ada kolagen kelasnya ada. Jadi hampir semua jaringan, si chefnya itu membutuhkan bantuan serabut-serabut juga. Atau dia menciptakan, meng-create lingkungan yang banyak serabut-serabutnya. Tapi sel saraf, dia, apalagi saraf pusat ya, dia tidak butuh jaringan ikat. Makanya saya buat di situ, no CT in CNS. Ini artinya connective tissue. Tidak ada jaringan ikat di central nervous system, di sentral ya. Loh, kalau nggak ada berarti siapa yang mensupport dia? Kan Anda tahu peran jaringan ikat itu apa? Untuk penyokong, penguat, pemberi bentuk ya. Tapi dia nggak ada. Dia nggak dibantu oleh serabut-serabut tadi, oleh semua yang ikat tadi. Jadi siapa yang membantu dia? Dia memiliki sel-sel khusus yang perannya sama. Support, nourish, and protect neuron. Jadi sel neuron itu dia punya perangkat sendiri. Berupa sel-sel lainnya yang membantu peran dia. Yang fungsi mereka ini sama dengan fungsi jaringan ikat pada jaringan-jaringan yang lain. Nanti Anda akan belajar jaringan lain. Pasti ada kolagen, ada elastin, kolagen tipe 1, tipe 2. Artinya macam-macam. Tapi pada syaraf tidak perlu itu. Karena dia punya sel-sel penyertanya ini. Nah, oh dok, namanya macam-macam, saya pusing, terlalu banyak namanya. Nanti, saya katakan tadi, kalau Anda sudah kenal fungsi-fungsinya, Anda akan lebih mudah menghafalnya. Yang pasti, pahami dulu chefnya, ini wajibnya, ini sunnahnya. Nah, yang sunnah ini, Anda jangan dihafalkan dulu, tapi kenali dulu fungsinya. Itu akan jauh lebih mudah. Oke? Nah, sekarang yang pertama namanya neuron ya. Yang kedua namanya neuroglia. Loh, kenapa namanya neuroglia? Arti glia ini glue
Apa itu glue? Merekatkan. Nah, sekali lagi, jangan dihafal. Neuroglia. Oh, dia fungsinya glue, mengikatkan, menguatkan. Jadi benar, wajar dong dia berperan seperti connective tissue pada sel saraf. Jadi dia membantu. Nah, nanti nama-nama ini kita akan pelajari setelah kita pahami dulu tentang neuron. Oke? Sejauh ini mudah-mudahan masih bisa mengikuti. Bagi yang ada yang tidur-tidur, saya lihat tadi mudah-mudahan sudah mulai segar. Nah, sekarang kita masuk ke chefnya dulu, si neuron. Kita harus kenal dulu sebaik-baiknya si chefnya ini, baru kita bahas ke yang lain-lain. Ya, itu dulu, yang wajib dulu. Sel ini unik. Anda kalau tahu sel kan biasanya paling-paling bulat ya, bulat, sedikit bergelombang, atau mungkin ada yang seperti bintang lah, kalau sel dendritik misalnya. Tapi sel saraf Anda lihat. Saraf ini, makanya dia unik. Ya, dia unik sekali. Kalau Anda lihat sekilas, mungkin Anda akan bilang, dok selnya di sini. Benar nggak? Tapi sel saraf itu satu paket ini. Ini satu sel. Nggak ada sel lain seperti ini, nggak ada. Cuma saraf yang begini. Makanya saya bilangnya dia itu khas sekali. Nah, satu paket ini yang namanya neuron. Jadi dibilang sel neuron itu yang mana? Satu paket ini, semuanya. Nah, terdiri dari apa saja? Sel body. Jadi yang seperti sel ini sebenarnya adalah cuma badannya doang. Sel body. Yang mengandung inti sel tentunya. Seperti sel-sel yang lain. Lalu, apalagi dia punya? Prosesus. Apa itu prosesus? Prosesus itu tonjolan-tonjolan. Ya, atau runcingan-runcingan. Kalau di anatomi Anda akan tahu. Prosesus segala macam lah. Apalagi ujung saraf atau nerve ending. Jadi gini, kalau nggak mau pusing, cara mempelajarinya. Anda potret dulu dengan mata Anda gambar ini. Camkan di sini. Neuron seperti itu bentuknya. Sudah ada potret, pasti Anda mau kenali dong. Badannya, prosesusnya. Yang mana yang namanya prosesus itu? Ada dua. Ada yang prosesusnya tunggal panjang seperti ini. Ada yang seperti ini. Ada dua. Jadi prosesnya ada dua. Ada yang extend from the cell body, langsung ke bawah. Ada yang dari atas, seperti ini. Namanya lain-lain. Yang, kenapa ya? Apakah saya senggol ya? Oke, mungkin dia terlalu sensitif ya. Apa touchscreen ini enggak? Jadi yang ini namanya dendrit, yang keluar dari badan sel, yang artinya ya dalam bentuk panjang ya, banyak sekali. Yang tunggal itu namanya akson. Jadi kalau Anda mau memudahkan tadi, pertama dia ada sel body, ya, sel body namanya ada perikarion ya, isi ada nukleus ya. Lalu ada juga dendrit dan ada lagi ujung-ujung saraf. Nah, tadi kembali kepada fungsinya kalau masih ingat tadi. Fungsi pertama tadi yang buat dia khas, fungsinya apa tadi adalah menerima rangsangan. Untuk menerima dia butuh sesuatu enggak? Butuh dong untuk mengambil sesuatu ya. Nah, siapa yang berperan untuk mengambil tadi? Pertama, dendrit. Nanti kita akan bahas di dendrit. Tapi ini cuma memberi Anda gambaran kalau sebetulnya menghafal itu pelajari dulu filosofi tadi. Jadi karena kita tahu fungsi sel adalah pertama menerima rangsang. Pasti dia butuh alat dong buat menerima. Makin banyak tangan menerima, pasti makin banyak yang dia terima kan. Nah, berarti peran dari prosesus ini adalah sebagai penerima. Yang mana? Yang ini, dendrit. Ini penerima nih. Jadi definisi pertama penerima. Lalu yang kedua tadi apa dia? Memproses ya. Di mana prosesnya? Di badan sel di sini. Sel body ini tempat dia memproses semua yang dia terima dari penerima tadi. Fungsi ketiga tadi apa? Fungsi ketiga mentransmisikan, mengantarkan. Artinya apa? Setelah masuk, dia cerna, dia kirim keluar. Makanya apa dia kirim keluarnya? Akson. Jadi gambar ini tuh bukan muncul tiba-tiba, semaunya enggak random, enggak. Ada aturan main. Jadi definisi neuron tadi ada 3, menerima, memproses, mengeluarkan. Nah, ini tergambar di sini. Menerima, memproses, mengirim. Artinya Anda mendengar banyak, menerima banyak, memproses, tapi cuma satu yang keluar. Artinya apa? Telinga Anda masuk banyak informasi, hati Anda mencerna, otak Anda, tapi yang keluar dari mana? Satu kan? Berarti apa? Cerna dulu yang banyak, baru keluar. Kalau semua yang masuk dikeluarkan tuh nggak sehat orang seperti itu. Jadi ini filosofinya buat Anda juga ya. Ibaratnya kalau pesan WhatsApp masuknya ada 100, yang keluar cukup 1 lah yang di forward, jangan semuanya. Karena terlalu berlebihan. Oke. Nah, sekarang aksonnya untuk mengirim keluar. Mengirim keluar. Nah, cara dia menyampaikan ke sel berikutnya tadi, ada yang namanya nerve ending atau akson terminal. Di sinilah nanti akan bertemu dengan saraf berikutnya.
Kan dia mentransmisikan ya. Artinya dia bersambung. Kalau Anda ngasih sedang acara-acara kenduri itu kan ngoper makanan. Ngoper ke temennya, ngoper gitu, saling ngoper ujung ke ujung. Jadi nggak perlu jalan jauh-jauh. Nah, itu sama saraf tadi. Yang ini nerima dendrit ngasih ke melalui akson. Tapi tangan kita ini sebagai terminalnya nih yang memberikan ke tempat berikutnya. Kira-kira saraf berikutnya itu yang nerima nanti apa? Strukturnya. Dendrit. Karena apa? Yang nerima kan dendrit. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, kita lanjut dulu. Ini tadi baru secara umum ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Sel bodinya dulu. Tadi kan 3 tuh. Sel body, prosesus, yaitu akson sama dendrit, dan N-terminal atau akson terminal. Nah, sekarang kita bahas dulu sel body. Sel body ini ada nukleus, gede, besar, tunggal dia. Ya. Tunggal. Isinya apa? Kalau diperbesar nih gambar seperti ini dia. Ada seperti serabut-serabut yang ini. Ini yang namanya cytoskeleton. Apa itu? Rangka sel. Jadi sel itu punya rangka loh, bukan cuma tubuh Anda. Jadi sel itu punya rangka. Kalau enggak, sel itu bentuknya bakal tidak jelas ya. Jadi sel saraf termasuk sel yang punya bentuk yang sangat-sangat utuh. Dia nggak gampang berubah dengan lingkungannya. Karena apa? Dia punya cytoskeleton yang kuat, yaitu neurofibril ya. Jadi dia mengandung neurofibril ya. Apa neurofibril? Fibril itu apa? Benang. Neuro apa? Saraf. Jadi benang-benang saraf ya, yang menjadi skeleton dari atau rangka dari si sel ini. Nah, kemudian apa yang membuat dia mampu mengolah transmisi tadi? Kan kita tahu tadi dari dendrit masuk ke sel body ya. Dia bilang kan dia mampu memproses rangsang. Kalau sel-sel biasa ada inti gak? Ada dong. Ada cytoskeleton nggak? Ada. Bisa nggak proses rangsang? Nggak bisa. Berarti dia ada sesuatu yang beda nih. Nah, cari tahu apa bedanya di situ. Kok dia bisa nggak bisa? Apa bedanya? Dia punya nisel bodies. Nah, jadi Anda akan tahu, oh sel saraf itu dia khas begini. Kenapa dia bisa beda? Dia punya nisel bodies. Si nisel bodies inilah yang membantu sintesis protein neurotransmitter. Apa itu? Makhluk apa lagi? Neurotransmitter. Neuro artinya apa? Transmit apa? Mentransmisikan. Jadi ada molekul-molekul yang berperan sebagai transmitor, mentransmisikan rangsang tadi. Jadi kalau kita ngomong dia nerima sesuatu, dia proses lalu dia kirim. Ada barangnya enggak? Ada kan? Nah, itu namanya apa? Neurotransmitter. Dia terima dalam bentuk neurotransmitter, dia proses, dia kirim dalam bentuk neurotransmitter. Karena nggak mungkin dong, saya nerima, saya proses, saya kirim. Lah apa yang dikirim itu apa? Apa yang diterima? Sesuatu dong pasti. Oh impuls dong. Oke impuls. Impuls itu artinya rangsangan ya. Tapi apa isinya di situ? Bentuk apa, dalam bentuk apa dia? Pasti ada fisiknya dong. Apa? Neurotransmitter. Nanti kita akan kalau belajar lebih jauh lagi nanti, oh itu isinya ada ion-ion, itu nanti kita nggak bahas di sini. Tapi artinya inilah paket yang disampaikan tadi, yang diproses tadi, neurotransmitter. Oke, jadi neuron ada 3 bagian, sel body, prosesus, terminal. Sel body isinya apa tadi? Ada sel, ada cytoskeleton yang memberikan dia bentuk. Kalau inti tahu dong untuk apa inti ya? Ada materi genetik di situ, penting sekali. Terus apa yang dia punya yang khas yang bikin dia beda? Sel bodies, ya, dia mampu mentransmisikan neurotransmitter. Oke, nah, sampai sini mudah-mudahan histologi masih belum terlalu membosankan. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita bahas prosesusnya. Tadi sudah sekilas kita bahas. Ada 2 prosesus yang ada di sel saraf, di neuron. Yang namanya dendrit, yang namanya akson. Dendrit itu yang lokasinya nempel langsung paling dekat dengan badan sel dan jumlahnya banyak. Apa definisinya? Conduct impulse toward the cell body. Jadi dia menghantarkan impuls masuk ke sel body, ke dalam badan sel. Ya, jadi itu luar biasa sekali. Peran dia menerima. Nah, kalau Anda lihat, dendritnya ada banyak nggak di situ? Banyak sekali, banyak sekali. Jadi dendrit ini dia memang bertugas menerima dalam jumlah banyak. Lalu plentiful receptors of neurotransmitter on membrane. Plentiful, banyak sekali dia. Banyak sekali. Makin banyak dendrit, makin bagus komunikasinya. Karena ada beberapa sel yang memang dendritnya nggak banyak. Tapi sel tertentu lainnya dendritnya banyak. Jadi memang tergantung lokasi selnya. Dan sepenting apa dia dengan transmisi.
Ya, kalau sel-sel yang kerjanya rutin aja, yang nggak terlalu punya mekanisme kebutuhan lain selain cuma misalnya sel otot kontraksi doang, biasanya nggak terlalu misalnya. Tapi tergantung dari fungsinya. Jadi dendrit ini dia penting sekali karena dia buat menerima komunikasi dari sel-sel yang lain. Lalu tadi kita tahu dia punya apa lagi tadi? Dia punya akson. Akson ini akan mengirimkan sesuatu kalau dia sudah diproses. Nah, prosesnya bagaimana tadi? Karena dia punya apa tadi di selnya? Nisel bodies. Nah, sekarang saya nggak akan bahas bagaimana cerita prosesnya itu, karena itu fisiologi sekali, bukan histologi. Tapi memang kalau kita nggak bahas, Anda akan kurang menarik. Nah, kita bayangkan begini. Tidak semua impuls masuk itu harus diteruskan. Misalnya apa? Jadi ini ada nisel bodies yang banyak ya. Nanti semua yang masuk ini dia proses. Kapan dia meneruskannya? Kalau impuls ini sudah mencapai trigger zone-nya. Apa trigger zone artinya? Pencetus. Zone pencetus. Kalau dia sudah diproses dan ternyata kadarnya melampaui trigger zone tadi, artinya ambang batas untuk dia mengeluarkan lagi ke tempat yang lain, dia nggak akan keluarkan dulu. Jadi ada trigger zone, ada pencetusnya di situ. Nah, seperti apa misalnya? Ada naik kereta api KRL di Jakarta. Itu kan padat sekali ya. Kalau sekarang mungkin agak enak. Kalau dulu itu padat sekali berebut. Sampai kalau Anda berdiri itu Anda gatel, garuk kaki orang lain Anda. Benar. Saya pikir begitu kok nggak berasa kaki orang lain tak dokter. Saking rapetnya. Kadang kaki itu ketuker, yang mana nggak tahu. Saking rapetnya itu kalau naik KRL. Dulu saya kuliah S2 kan Jakarta begitu. Kejar-kejaran naik pagi-pagi naik kereta api itu begitu. Kalau bau jangan tanya udah. Kita udah terima apa adanya. Pokoknya udah semua jadi serba saling memaafkan di situ. Nah, kalau Anda bayangkan, lagi begitu, ada yang perempuan pakai high heel. Pakai high heel, nekat dia naik KRL pakai high heel. Itu kan ujungnya itu kalau runcing, kena jempol, lagi rapet-rapetnya begitu. Kebayang nggak sakit seperti apa? Sakit ya. Tapi kadang-kadang kan namanya laki-laki gengsi mau teriak. Begitu keinjek, dia diem. Belum berasa, dia masih tahan. Itu impuls sudah masuk tuh ke dendritnya. Sakit itu udah masuk. Udah diproses di sini. Sakit, action nggak ya? Nggak, tahan dulu, gengsi, tahan. Nah, selagi dia masih sanggup tidak melampaui trigger zone-nya, dia akan tahan. Begitu ceweknya muter, kebayang nggak? Rek, terlampaui trigger zone, teriak dia, aduh katanya. Nah, itu berarti aksonnya udah keluar ke akson dia. Dia udah melewati trigger zone. Dia ke akson, akan sampai ke saraf otak, teriak dong kamu, kalau kamu diem, hancur katanya. Kamu teriak, aduh katanya, itu dia terlampaui. Itu contoh ya, contoh. Nggak selalu seperti itu ya. Nanti yang cowok jangan terlalu pasrah begitu ya. Kalau sakit bilang sebelum hancur ya. Jadi pokoknya jangan terlalu bertahan. Nah jadi kalau akson apa? Conduct impulse away from the cell body. Usually only one. Cuma satu biasanya. Kebanyakan satu ya. Itu untuk menyambungnya. Nah, all processes end with the nerve ending. Artinya semua proses ini berakhirnya di sini. Di nerve ending, di ujung saraf ini. Karena dia akan bertemu dengan saraf yang lain. Oke, jadi inilah gambaran dari sel neuron. Nah, di ujungnya ini ada yang bentuknya seperti piramid besar nih, namanya akson hilok ya, tempat yang melebar seperti ini. Artinya inilah ujung di mana trigger zone itu biasanya berada. Di akson hilok, tempat di mana dia keluar ya. Nama-nama begini kadang-kadang memang nama dari orang ya. Akson hilok. Dok, apa artinya hilok? Saya mau tahu. Itu sulit ya. Kadang-kadang ada yang memang nggak bisa dijelaskan seperti apa ya. Tapi intinya sebagian itu Anda bisa bayangkanlah fungsi seperti apa. Oke? Yang lain nih yang namanya sel swan nanti kita bahas. Jangan dulu mikir itu. Pokoknya cukup tahu dulu dendrit, sel-sel apa badan sel ya, sel body, lalu ada akson dan akson terminal. Oke? Kita lanjut. Nah, sekarang sinap yang 3. Tadi oke. Jadi ingat, ini saya berusaha menempatkan slide saya begitu berurutan. Kita pertama tadi tahu dulu tentang sel-sel sarafnya dengan sel penyertanya. Sel sarafnya ada 3 macam, kita bilang tadi konstrukturnya ada akson, ada neuro, ada sel body, ada processus, ada sinap atau N ya. Tadi kita udah bahas tadi kan sel body udah, lalu processus tadi udah. Sekarang N terminalnya apa? Sinap. Yang ketiga ya. Nah, jadi tadi saya bilang bagaimana bentuknya. Kalau tadi dia meneruskan ke sel yang lain transmisinya, dia akan bertemu antara sinap dengan apa ini? Dendrit.
Terus seperti itu dia. Kenapa? Dendrit tugasnya menerima, sedangkan ini tugasnya memberi. Take and give dia. Seperti itu terus dia berangkai. Dok, seberapa panjangnya? Anda bayangkan, kalau yang kena tuh jari tadi, kaki kan di sini, keinjek tadi kan. Yang memerintahkan sakit tadi otak kan? Jauh nggak? Mungkin nggak cuma satu saraf panjang gitu, mungkin nggak? Nggak mungkin, nggak mungkin. Jadi memang dia saling bersambung. Itu panjang sekali. Nah, dia butuh seperti ini. Jadi sinap-sinap ini membawa semua rangsangan tadi. Seperti itu. Nah, Anda pengen tahu apa sih yang dia bawa itu? Bagaimana mereka menyampaikannya? Katanya dok seperti listrik dok. Seperti listrik dia nyetrum gitu, nyambung seperti itu. Nah, tapi bagaimanapun tubuh kita ini kan bukan seperti elektrik ya. Tapi memang ada benda-benda dalam tubuh kita itu yang berfungsi sebagai neurotransmitter seperti listrik. Dalam bentuk apa dia? Dalam bentuk ini, dalam bentuk molekul-molekul vesikel ini. Jadi yang membuat saraf ini mampu bergerak, yang dia proses, yang dia kirim itu apa? Ini vesikel-vesikel ini. Yang nantinya setelah dia ketemu, jadi kalau kita perbesar, bagaimana sih cara dia mengirim? Kalau kita perbesar seperti apa? Seperti ini. Ini ujung dari akson terminal. Ini di bawah ini adalah si permukaan dendrit. Dia nggak menempel langsung, tapi dia punya celah sedikit. Dan dia akan saling bertukaran di sini. Dia akan kirimkan yang dia dapat dari atas tadi, diterima di sini. Dengan prinsip apa? Channel, ion channel. Jadi ini masuk, diterima oleh channel ini. Channelnya akan terbuka untuk menerima. Nanti setelah itu ditutup lagi. Tapi ini fisiologi, saya nggak akan bahas jauh-jauh. Yang penting Anda tahu, ini proses pertukaran molekul secara ionik ya, menggunakan channel dan membran sel dan sebagainya. Artinya kalau dia sudah jenuh, dia akan tertutup sendiri. Dia nggak akan lagi jalan misalnya. Jadi ada juga batasnya gitu, nggak mungkin transmisi terus-menerus enggak. Artinya saat dia siap, dia stop, dia tutup seperti itu. Saya nggak perlu Anda paham semua, yang Anda tahu ini ada peran pertukaran di sini yang sebagai atas nama presinaptik yang bawah. Ini namanya sinap nih, kompleks ini ya. Kompleks antara akson ujung sama ini namanya sinap, satu kompleks ini. Yang ini presinaptik, artinya sebelum sinap. Yang sini adalah postsinaptik. Yang tengah ini celah ini adalah tempat sinap dia bertemu di situ. Oke? Jadi sudah 3 kita bahas tadi. Sel badinya udah, prosesnya udah, sinapnya udah. Ini kita ngomong soal neuron baru ya. Oke? Nah, mungkin sebagai tambahan dikit, seperti apa sih bentuk ujungnya itu kalau di otot misalnya. Nah, jadi tadi yang terminal tadi itu, di otot-otot kita ini, begini dia nempelnya. Jadi kenapa Anda bisa menggerakkan otot Anda? Kan ada sarafnya kan? Bagaimana dia bisa menggerakkan tadi? Dia akan menempel seperti ini. Di setiap serabut itu ada sarafnya di situ. Di setiap serabut otot ada sarafnya. Jadi kalau ada perintah untuk berkontraksi, bergerak, dia akan bergerak sesuai dengan perintah dari motoriknya. Ini yang motorik ya, yang motorik, yang artinya bergerak. Tapi kalau yang menerima sensorik juga seperti itu. Dari bawah ada reseptor akan dibawa ke atas. Pokoknya intinya kalau yang motor unit artinya motorik. Motor itu artinya menggerakkan. Ini yang buat fungsi yang motorik. Ada jenis functional unit namanya single motor yang ada di serabut-serabut otot. Praktikum slide-nya mungkin yang persis ini nggak ada, bahkan mungkin sekarang udah nggak, dulu masih ada zaman saya, tapi susah emang nyari yang begini kalau nggak dia betul-betul dapat yang posisi yang bagus. Yang penting Anda tahu aja, sinap itu selain dia berakhir di saraf, dia juga berakhir di otot atau di terminal tempat dia bekerja. Akan jadi seperti ini, bentuknya motor-motor unit namanya ya, seperti ini. Oke. Nah, sudah. Jadi secara struktur udah tahu dari neuron. Ada yang mau nanya nggak? Atau ada yang nggak mau nanya? Semua nggak mau ya? Oke, saya anggap ini ngerti atau paling tidak ya butuh waktu lagi untuk membaca. Tapi paling nggak kalau Anda punya waktu pulang kuliah ini atau malamnya nanti diulangi dikit, nggak usah banyak-banyak lah ya. Nggak perlu buka textbook, nggak usah lah. Saya itu nggak bakal ada waktu kalian. Cukup ulangi slide saya aja sambil dibayangkan proses-proses ini. Mudah-mudahan akan ingat lebih lama dibanding kalau Anda biarkan sampai menjelang ujian baru baca lagi, akan lama. Nah, sekarang kita udah tahu tentang strukturnya. Nah, sekarang kita pengen tahu juga ada nggak sih tipe-tipenya sini? Ada nggak beda-bedanya antara masing-masing saraf tadi? Nah, paling tidak kita bisa bagi menjadi 2 macam nih. By projection atau dari arah rangsangannya dan sama strukturnya nanti, bentuknya. Kalau yang dari arahnya, ini yang kita kenal dengan namanya ada neuron sensori, ada motorik, ada yang interneuron. Nah, ini. Tidak perlu dihafal lagi sekali lagi. Sekarang kalau yang sensori. Arti sense itu apa?
merasakan. Artinya kalau merasakan itu Anda menerima nggak? Menerima dong. Saya merasakan sejuk karena Anda menerima sejuk ya. Kalau saya memberi kesejukan, lain lagi kan? Lain kan? Saya merasa hangat. Anda menerima kan? Saya memberi kehangatan, beda nggak? Beda. Jadi ini sense-nya adalah saya menerima ya. Kalau menerima, sekarang kita anggap dari kalau gini, kalau menerima itu dari tepi ke pusat atau pusat ke tepi? Bagaimana? Tepi ke pusat, karena menerima kan? Yang memproses itu pusat pasti. Nah, jadi jalurnya dia akan masuk. Saya nggak bilang harus ke atas, karena tadi kita bilang yang namanya central nervous system tadi apa? Gambar tadi. Otak yang warna oranye sama tulang belakang. Artinya, kalaupun dia nggak ke otak, tapi dia ke tulang belakang, itu sudah masuk ke dalam, ke pusat. Jadi semua yang mengarah masuk itu namanya sensori atau menerima. Arahnya bagaimana? Ada namanya afferent sama efferent ya. Afferent itu artinya apa? Masuk. Efferent keluar. Jadi kira-kira sensoris itu afferent apa efferent? Afferent. Jadi dia masuk menuju pusat. Ya, jadi sensori neuron itu afferent. Arahnya adalah afferent. Jadi proyeksinya, ya kan ini by projection. Proyeksi adalah masuk atau ke pusat arahnya. Enggak harus ke atas, tapi ke tulang belakang. Boleh, pokoknya dia masuk. Itu namanya sensori. Apa perannya? Jelas pasti ya, namanya sense ya. Detect changes in body and external environment. Dia menerima perubahan-perubahan dari luar. Apapun perubahan di luar Anda itu Anda tangkap, Anda tahu. Anda tahu panas, tahu dingin, ya, tahu bahaya dan sebagainya. Dan setelah Anda terima dari tepi tadi, dia bawa ke dalam tadi bilang, dia kan afferent, dia membawa masuk. Apa yang dia bawa? Informasi yang ditransmit into brain of spinal cord. Atau bukan off, tapi or. Sorry ya, ini salah nih. Ini R harusnya, or. Jadi dia akan masuk ke otak atau ke spinal cord. Itu namanya sensori. Nah, sepanjang perjalanan ke spinal cord tadi, atau yang ke otak, itu dia tidak mungkin dia sendiri yang membawa. Dia butuh sel-sel antara. Sel-sel yang membantu dia. Sekarang gini, tadi kita bilang kalau yang sensori kan dia punya kemampuan berhubungan dengan reseptor ya, menerima ya. Apakah sepanjang sel yang bersambung-sambung itu butuh kemampuan semua menerima? Nggak perlu, dia cukup punya dendritis itu. Nah, biasanya ada sel-sel yang memang perannya sebagai sel-sel pentransmisi atau interneuron yang mengasosiasikan antar neuron. Fungsinya dua nih. Dia mengantarkan dari tepi ke pusat atau nanti dia mengantarkan switch antara sensori ke motorik. Nanti kita lihat. Jadi gini, tidak selamanya sensori itu langsung ke otak atau ke pusat. Ada kalanya sensori bisa langsung switch ke motorik. Pada apa misalnya? Refleks. Jadi kalau yang biasa kan harusnya sensori naik dulu ke otak nih. Nah, waktu naik kan dia dibawa oleh interneuron nih. Dia nerima yang sensori dulu, nerima. Dibawa oleh perantara yang panjang tadi, yang banyak berkait-kait tadi, namanya itu interneuron. Dia sebagai perantara. Kadang ada kalanya tidak perlu dibawa oleh interneuron ke atas. Interneuron akan dengan inisiatifnya langsung mengoper ke motorik untuk beraction pada refleks. Karena kalau lu nunggu ke otak dulu, kelamaan. Jadi itu yang fungsi dari interneuron. Nah, apa khasnya dia? Lie between sensory and motor pathway in CNS. Apa artinya dia? Dia ada di antara sensori atau motorik. Dia pihak ketiga nih. Pemersatu keduanya ya. Dan ternyata jumlahnya 90% loh. Paling banyak. Kenapa kira-kira? Karena kan dia di dalam ya. Dia yang bertugas menyampaikan segini panjangnya kan. Kalau yang luar kan cuma sedikit kan. Artinya yang di luar aja. Yang pusat juga gak terlalu banyak sebetulnya. Tapi yang mengatur pertemuan keduanya yang jadi perantara ini sepanjang tubuh kita ini loh. Banyak sekali. Jadi memang interneuron itu paling banyak. 90%. Tugasnya apa? Memproses, menyimpan, dan mengambil informasi. Artinya dia membawa, membantu, dan sebagainya. Jadi dia paling sibuk sebetulnya. Paling sibuk. Karena dia berproses panjang di situ. Oke? Nah, apalagi proyeksinya? Ya namanya motor neuron. Ya, atau efferent. Tadi kita katakan kalau dia masuk, afferent ya. Kalau keluar, efferent. Kalau keluar itu kira-kira menerima atau memberi? Memberi. Atau memberi aksi. Itu namanya motor. Menggerakkan. Kalau motor itu kan bukan menerima, biasanya menggerakkan. Jadi memang motorik misalnya, artinya memberikan gerakan atau action. Jadi di situ adalah
send signals out to muscles and gland cells. Jadi dia memberikan sinyal kepada otot untuk berkontraksi, atau bukan cuma otot tapi juga kelenjar hormon. Anda kalau lapar misalnya, berasa kan begitu nyium bau cuka misalnya. Apa yang terasa pertama kali nyium bau cuka? Agak ngilu-ngilu di sini, seperti ada air liur. Itu artinya kelenjar itu berfungsi. Kenapa dia bisa keluar dari situ? Karena Anda mencium bau cuka tadi, itu aferennya naik, merangsang otak Anda memerintahkan motorik kelenjar Anda untuk bereaksi. Siap-siap, bentar lagi ada cuka. Keluar dia, cairan di situ. Nah itu perannya di situ. Jadi memberikan persiapan. Asam lambung gitu juga. Kenapa Anda begitu lihat makanan terus lapar? Atau menciumnya lapar. Padahal kalau enggak Anda nggak mikir gitu. Karena tubuh Anda diperintahkan buat siap-siap. Misalnya kalau puasa. Puasa kan lihat makanan sama sekali enggak. Bukan sama sekali enggak. Mungkin ada yang lapar ya. Tapi paling enggak Anda akan ignore itu. Tapi kalau enggak puasa, siang dikit udah lapar banget. Karena Anda sudah tahu tubuh Anda tuh siap untuk makan. Nah, perintah tuh ada. Ayo cari makan, udah siang. Tapi kalau puasa, enggak diperintah kan. Nanti lo cari makannya sore gitu loh. Menjelang buka puasa tuh beban terberat itu kan. Begitu kayak yang tadi tuh sanggup begitu 3-5 menit itu udah berat sekali. Sepertinya udah keras sekali perjuangan. Nah, di situ adalah peran dari motor neuron. Jadi sekali lagi, organ yang membawa respon untuk Nah gini, kalau tadi sensori itu dia bermuara di depannya untuk menerima menggunakan reseptor penerima. Tapi kalau motorik, tempat dia bermuara untuk bekerja namanya efektor. Apa arti efektor? Memberikan efek. Jadi ada dua, jadi reseptor penerima itu yang berkaitan dengan sensori. Tapi kalau yang dibawa untuk motoriknya adalah efektor yang memberikan pekerjaan atau action kepada organ tersebut. Oke, jadi ini klasifikasi neuron berdasarkan proyeksinya atau arah dari serabut atau perannya. Ini contohnya tadi, biar lebih gampang. Jadi ini visualisasinya seperti ini misalnya. Ada orang, si bapak ini dia melihat air. Kira-kira di sini yang jadi sensorinya apa? Ada di mana? Kulit? Mata? Mata. Jadi matanya itu sebagai sensori penangkapnya. Reseptornya di mata, terus diteruskan ke otak. Nah, sarafnya apa? Nanti Anda belajar di anatomi ya. Ada saraf nervus opticus namanya. Itu saraf cranialis. Saraf tepi tapi dia masuk ke otak langsung. Nah, berarti orang ini akan melihat air, maka sensorinya adalah reseptornya di mata. Ada namanya, nanti Anda belajar sama saya di semester depan tentang organ sensoris, termasuk reseptor mata ini. Ada namanya apa? Cone and root kalau masih ingat ya. Ada kerucut sama batang. Itu reseptor. Nah, jadi dia ini menggunakan reseptornya itu untuk menangkap, lalu akan diteruskan melalui sensori serabutnya, lalu dengan interneuron dibawa ke pusat. Sensory input namanya. Dibawa masuk ke otak di sini. Oleh interneuron di otak ini akan di-switch ke motorik. Artinya gini, tadi masih ingat ada trigger zone. Jadi anggap aja trigger zone itu adalah saat akan terlampaui, saat si bapak ini memutuskan sesuatu. Ambil enggak, batal enggak. Ini puasa anggap aja gini ya. Batal enggak dia bilang. Begitu dia menahan diri, meniadakan, maka tidak terlampaui trigger zone-nya. Artinya tidak akan diteruskan ke sini. Habis, selesai. Begitu dia nggak kuat nahan godaan, dia ngambil keputusan. Aku harus minum. Trigger zone terlampaui, maka dia akan pergi ke motorik. Tangannya akan bergerak mengambil minum. Apakah dia minum? Belum tahu kan kita. Mungkin begitu gini, astagfirullahaladzim, dia taruh lagi. Nah, itu kan bisa aja kan? Ya artinya saya cuma ngomong itu proses normalnya seperti itu. Jadi dia ada rangsangan tadi. Jadi ini menunjukkan bagaimana aferen berinteraksi dengan interneuron, berinteraksi dengan motor neuron. Seperti inilah dia normalnya. Artinya selalu pergi ke pusat. Nah, ada kalanya tidak seperti ini. Di mana dari sini tidak perlu ke sini, tapi interneuron yang di bawah langsung men-switch dia ke tempat yang lain. Tidak perlu ke otak, tapi cukup dari spinal cord-nya aja. Ini contohnya. Jadi anggap aja ini saraf yang di jari Anda merasakan sesuatu kan, akan dikirim oleh ini reseptornya, dibawa oleh aferen, lalu masuk ke
central nervous system. Spinal cord di bawah ya, dia nggak perlu ke otak dulu. Spinal cord, nah biasanya, nah Anda perlu paham, spinal cord itu memang central nervous system, tapi kalau proses segala macam itu di sini ya, di kortek ya. Proses pembacaan dan lain. Jadi walaupun dia sentral juga spinal cord ini, tapi dia fungsinya sentral, tapi untuk area-area yang mencerna semua itu di otak kita semua. Jadi misalnya area Broca untuk bahasa, area untuk mata di mana. Jadi semua di sini. Makanya orang kalau tulang belakangnya patah misalnya, yang terganggu itu cuma fungsi-fungsi bawahnya aja. Dia nggak bisa kencing misalnya, atau kehilangan kontrol untuk miksinya, atau dia lumpuh. Tapi nggak pernah dong orang tulang belakangnya patah dia jadi buta misalnya, atau jadi bisu. Enggak, karena prosesnya di sini. Nah, jadi itu sentralnya ya. Nah ini tulang belakang nih. Begitu dia ketemu dengan interneuron yang ada di tulang belakang, akan diproses lagi ke atas lagi ke otak. Jadi dia melalui tulang belakang dulu, sentral, tapi diprosesnya tetap di sini. Artinya Anda bisa tahu yang Anda rasakan itu apa tuh di sini. Misalnya Anda mencari sesuatu di bawah meja. Itu ada yang lembut-lembut. Anda tahu belum itu apa? Belum kan? Anda cuma ini lembut. Nah, yang tahu itu lembut tuh ya otak Anda bilang ini lembut. Tapi begitu ditarik, Anda melihat, nah itu apakah tulang belakang yang bilang, oh ini sesuatu, enggak kan? Otak Anda. Kalau Anda merem, kira-kira Anda tahu nggak itu apa? Enggak. Jadi begitu Anda bilang, oh saya megang sesuatu misalnya, yang tidak saya inginkan misalnya. Nah itu tadi otak Anda baru bilang, wah cepat-cepat cuci tangan misalnya, bukan tulang belakang. Jadi tulang belakang itu cuma untuk respon cepatnya aja. Nah tapi kalau itu masalah refleks itu baru hanya sampai di tulang belakang saja. Yang namanya arcus refleks. Arti arcus itu dia seperti lingkaran singkat ya. Jadi snapshot kita bilang seperti itu ya. Jadi kalau dia ada misalnya, contohnya nih, ada orang yang ingin membelai kaktus. Itu kan kurang kerjaan. Kaktus dia mau belai. Begitu dia mau belai, bagus banget bunga ini kata gitu. Tahu-tahu ketusuk. Nah begitu ketusuk tadi, dia pasti akan langsung menarik. Kira-kira waktu ketusuk sempat gak nunggu otaknya ngomong dulu? Saya jus, tarik gitu. Ada nggak begitu? Nggak mungkin kan? Akan langsung kan? Nah, waktu dia ketusuk tadi itu otak belum sempat mikir. Tulang belakang yang punya inisiatif, interneuronnya switch ke motorik. Itu penyelamatan namanya, emergency. Tapi setelah itu tahu nggak kira-kira kita itu duri? Tahu. Nah, berarti ada apa? Otak juga membaca di situ. Jadi artinya waktu kena, sebagian dikirim langsung oleh interneuron, di switch langsung ke sini buat penyelamatan diri dulu, tapi sebagian lagi naik ke otak. Jadi kalau kena api misalnya, aduh apa? Otak kita akan tahu, tapi belakangan. Kalau dia mikir dulu, baru tahu, oh ini api. Oh udah selesai. Nah, kalau orang-orang yang kena penyakit morbus Hansen, kusta ya. Nah itu kan dia, katanya dia nggak berasa tuh. Itu karena bukan di otaknya masalah. Di penangkap ya saraf tepinya ini terganggu, sensoris yang terganggu. Jadi dia tidak berasa. Oh berarti hebat dong, kebal dia dong. Bermanfaat sekali itu kan. Tapi kan mencelakakan diri. Jadi ilmu kebal itu kalau kebal nggak tembus benar, kalau tebal nggak berasa itu bahaya. Karena Anda akan rusak. Makanya orang-orang yang kena, kesian sekali orang-orang yang kena kusta itu, kalau kita lihat itu tangannya ada yang buntung ya. Itu bukan karena emang ada gangguan, memang dia memang mengalami perubahan secara, tapi juga karena kerusakan yang dia nggak sadar. Dia cuek aja, dia nggak tahu ini melukai dia kayak atau apa, itu karena saking sudah parahnya di saraf tepi. Jadi sekali lagi interneuron itu yang bisa men-switch langsung dari sensori ke motorik kalau dibutuhkan di tulang belakang. Tapi tetap ada yang dikirim ke otak juga. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang pembagian berikutnya. Pembagian berdasarkan morfologi. Tadi yang pertama, based on apa tadi pembagiannya? Projection ya, atau arah. Kalau ini morfologi nih. Nah, ini baru yang ke arah histologinya. Jadi, sekali lagi, nggak usah pusing-pusing ngapal lah. Ada 3 macam. Unipolar, apa arti uni? Oh kakak itu. Oh kan, itu Padang ya, kalau uni Padang ya. Tapi ini uni ini artinya satu. Uni ya. Kalau bi, wah, multi. Banyak, selesai. Cuma itu. Pembagian itu. Uni, bi, multi. Jadi kalau tahu artinya nggak usah pusing-pusing. Nah berarti, cuma yang perlu Anda tahu, kira-kira apa yang dianggap uni itu yang mana. Jadi apanya yang uni gitu loh.
Apanya yang bi, apanya yang multi. Sekarang kalau yang uni itu hanya ada satu struktur ya, yang keluar dari soma. Tadi soma ini saya lupa, itu nama lain dari sel body ya. Nama lain dari sel body atau badan sel yang ada di itu tadi yang ada di apa? Selain dari perikarion, nama lainnya ada juga soma namanya. Kan ada soma itu tubuh ya. Soma itu artinya tubuh. Jadi soma itu artinya struktur yang keluar dari soma itu cuma satu. Apa yang keluar dari soma namanya? Tadi masih ingat? Yang keluar akson, yang masuk dendrit ya. Ingat, yang masuk ke badan sel itu artinya menerima. Itu dendrit, banyak. Yang keluar extend away satu kan? Akson tadi. Jadi unipolar itu berarti dia apa? Yang memanjang menjauhi soma ya. Jadi pada insek misalnya dia apa cuma satu. Jadi unipolar ini nggak ada pada makhluk lain. Pada kita nggak ada. Kita nggak punya yang unipolar. Kita cuma punya yang bipolar sama yang multipolar. Nah, kalau bipolar, dia punya satu akson dan satu dendrit. Ya, extending from the soma. Jadi misalnya retinal bipolar. Jadi pada saraf-saraf tertentu di mata, di hidung, pokoknya kranialis lah. Itu dia punya satu. Jadi polarnya artinya kutub ya, pol ya. Tahu kan pol kutub ya. Bipolar tadi dua kutub ya. Ada orang punya kelainan bipolar kan, dua kutub. Jadi yang bipolarnya artinya dia punya satu akson, satu dendrit. Kalau yang unipolar nih nggak jelas dia. Akson dendritnya kayak bersatu fungsinya. Jadi mana yang akson, mana yang dendrit itu fungsinya seperti switchable. Dia nggak terlalu jelas. Itu pada unipolar. Tapi kalau bipolar itu jelas sekali. Satu dendrit, satu akson. Padahal tadi dendrit itu ada banyak tadi kan. Tapi kalau pada unipolar, pada bipolar, dia cuma punya satu akson dan satu dendrit ya. Nah, biasanya begini memang tidak butuh motorik yang banyak. Jadi tidak terlalu banyak. Nah, kalau yang multipolar, ini yang the most common type of neuron. Apa artinya? Paling banyak. Jadi di manusia ini, hampir semuanya itu yang multipolar biasanya. Terutama untuk yang motorik-motorik. Kan motorik itu butuh pekerjaan yang banyak ya. Butuh tenaga, butuh segala macam. Jadi artinya sense itu butuh sesuatu yang sangat-sangat banyak. Nah, biasanya each multipolar neuron contains one axon and multiple dendrites. Nah, jadi tadi kita katakan akson itu selalu satu. Hampir, saya nggak bilang pasti karena ada yang unik, tapi umumnya kalau di kita itu satu ya aksonnya itu. Tapi kalau dendrit banyak. Makin sibuk kerja organ tersebut, makin banyak dendritnya. Nanti Anda akan lihat kalau yang berperan dalam motor itu penting sekali. Nah, multipolar neuron can be found in the central nervous system, di brain, spinal cord itu yang paling sibuk kan, dia menerima bermacam-macam, dia butuh untuk merelay, dia menerima dari segala macam tempat. Jadi karena dia kan seperti operator lah. Kalau telepon tuh operator telepon tuh kan dia mesti banyak channel ya, dia menerima dari macam-macam. Nah itu jadi dia dendrit ya, dia akan membantu merelay, berfungsi seperti itu. Jadi sekali lagi klasifikasi based on structure atau morfologi, ada yang unipolar, ada yang bipolar, ada yang multipolar. Yang membedakannya cuma dari sisi berapa banyak dendritnya. Kalau akson cuma satu semuanya. Baik yang bipolar maupun multipolar, akson hanya satu, tapi dendritnya yang berbeda. Oke, ada gambarnya setelah ini. Nah ini. Jadi ini contoh neuron-neuron yang multipolar. Ada pada motor neuron. Motor neuron ini untuk motorik, untuk yang ke otot, untuk yang ke kaki kita atau yang ke pokoknya yang membutuhkan aksi-aksi yang bersifat motorik cepat atau kompleks itu motor neuron ya, motor neuron. Lalu kalau yang piramidal ini di daerah otak bagian belakang biasanya, daerah-daerah cerebellum itu dia piramidal. Sama. Jadi bentuknya kenapa dibilang piramidal? Gambarannya itu kalau di mikroskopis itu mirip piramid, dia bentuk dari apa? Dari dendrit itu mirip piramid ya. Seperti ini. Nah, ada lagi yang namanya serabut Purkinje. Contoh lain dari, jadi gini, yang nama-nama ini adalah contoh dari jenis-jenis multipolar. Jadi ada yang jenisnya namanya motor neuron, ini pada otot dan sebagainya. Ada namanya piramidal neuron, ini pada saraf biasanya. Ada namanya Purkinje cell, ini pada otot jantung khususnya. Jantung itu kan nggak pernah istirahat ya, terus dia. Makanya dia cukup banyak, dia punya cabang-cabang dendritnya. Dia harus kerja terus. Anda cemas, dia cepat. Anda tidur, dia lambat. Anda malu,
Dia ngapain? Cepat kadang-kadang ya. Tambah mulus sedikit gitu ya. Nah, itu berarti tambah lain lagi. Jadi pokoknya jantung tuh nggak ada istirahat deh. Dan sangat dinamis jantung itu. Emosi dikit pun dia kena. Bukan cuma fisik ya. Anda bergerak cepat, dia capek. Dia bergerak cepat. Anda feeling apapun yang Anda rasakan, dia terpengaruh. Dia terpengaruh. Jadi memang malu pun bisa bikin pingsan kan? Benar nggak? Saking jantung tuh terpengaruh sekali karena malu tadi. Artinya jantung ini benar-benar sangat-sangat sensitif dia. Jadi memang dia punya dendrit itu yang paling banyak nih. Dia paling sensi lah kita bilang, baperan. Jadi jantung tuh organ yang paling baperan. Dia paling banyak pengaruhnya kemana-mana. Nah, kalau yang bipolar, dia cuma punya satu akson dan satu dendrit. Tapi ini banyak dok. Yang kita lihat tuh keluar dari badan sel satu ya. Cabangnya banyak, tapi yang keluar dari sini cuma satu. Jadi dia keluar akson satu, dendrit satu. Ini yang bipolar. Ini mirip Cyclops ya. Cyclops ya. Nah, kalau yang ini unipolar, kita nggak punya. Ini pada makhluk tingkat rendah. Kalau ini kita punya. Kita punya di mata, di hidung ya. Kalau ini yang paling banyak. Yang paling banyak. Oke, jadi ini contoh dari struktur morfologi dari neuron. Berdasarkan perbedaan struktur. Jadi sudah tahu nih ada yang berdasarkan proyeksi, berdasarkan struktur. Oke. Nah ini kembali ke anatomi sedikit. Sudah belum belajar anatomi otak? Belum, karena masih awal ya. Itu jadi tadi kan kita sepakat nih, central nervous system tuh di korteks otak tadi sampai ke tulang belakang ya. Asumsinya kan dia sama ya, dia bersambung, artinya dia punya struktur yang mirip, walaupun nanti di sini lebih kompleks nih, karena dia punya proses segala macam. Nah, kalau kita potong melintang otaknya, kita buka permukaannya, kita belah seperti ini ya, misalnya seksinya melintang begitu. Kalau yang di korteks Anda potong begini, Anda akan dapat gambaran seperti ini. Daerah yang terang, namanya white matter, white itu dianggap putih karena secara histologis dia warnanya putih kalau dicat ya. White matter. Sama yang tengah itu gelap, gray matter, ya. Jadi itu kalau di sini. Tapi uniknya kalau di tulang belakang dipotong dia kebalik. Gray matternya di dalam, white matternya di luar. Ingat dibilang gray karena diwarnain dia warnanya gelap. Agak ini enggak dok itu blue dok bukan gray ya, tapi istilah gray matter. Ya kebetulan dia pakai pewarnaan biru. Tapi artinya yang berwarna gelap itu di tengah. Kalau tulang belakang di sini. Luarnya terang. Tapi kalau di otak sini, di atas, dipotong sebaliknya. Yang terang di luar, yang gelap di, ini white matter, ini bukan, ini tulang basis kranii ya. Jadi ini white matternya, ini gray matternya, terbalik dia di luar. Ya. Nah, apa sih sebetulnya isinya? Kenapa beda? Nanti ini terkait dengan yang namanya mielin. Kita akan bahas nanti. Tapi yang pasti, kalau ada pewarnaan daerah yang gelap seperti ini, kira-kira sel itu kalau diwarnain yang berwarna gelap itu bagian apanya? Sel, ya kita ngomong sel. Sel itu ada apa di situ? Ada membran, ada sitoplasma, ada inti. Kalau diwarnain, pernah nggak lihat pewarnaan sel? Seperti apa sel gambarnya? Yang gelap itu yang mana? Inti. Gelap ya, lebih gelap. Nah berarti kalau kita bayangkan, ini kan isinya tadi apa isinya? Sel-sel interneuron jadi banyak sekali di sini ya. Kira-kira yang gelap ini isinya paling banyak apa di situ? Sel body, inti sel di situ paling banyak. Sedangkan prosesusnya yang panjang-panjang akson tadi, itu kan nggak ada inti di situ kan? Tapi ada mielin di situ, kita akan bahas nanti sebentar lagi. Ada mielin. Mielin itu selaput lemak, dia kosong. Jadi secara teoritisnya mengatakan daerah yang gelap ini berarti daerah yang penuh dengan badan-badan selnya. Yang terang ini adalah juluran-juluran dari sel-sel yang berisi akson-aksonnya. Jadi pada tulang belakang, gray matter ini gelap karena banyak mengandung inti sel dari badan sel. Sedangkan daerah yang terang ini penuh dengan akson-akson yang punya mielin tadi. Nah, di atas sebaliknya. Artinya kalau kita bilang tadi gray itu isinya adalah inti paling banyak, karena dia badan sel itu, yang terang adalah juluran. Nah, di otak sebaliknya. Mengapa seperti itu? Itu bukan ranah kita membahas itu. Karena akan ada cross di daerah tulang belakang nanti. Tapi itu bukan pembahasan kita. Yang penting Anda tahu aja kalau nanti praktikum, Anda ketemu preparat seperti ini, ada yang gelap, ada yang terang, Anda tahu, oh gelap ini adalah somanya, banyak badan selnya karena banyak intinya. Sedangkan yang terang adalah daerah yang banyak dengan
white matter-nya atau apa ada akson dengan myelin sheath-nya. Mudah-mudahan yang di rumah juga bisa lihat ya, karena Anda mungkin tidak bisa melihat langsung proses pembicaraan ini. Tapi ada kamera ya. Ada kamera ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh lagi nih, contoh yang multipolar secara mikroskopis. Tadi kan cuma gambar animasi ya. Ini Anda akan lihat nih gambar-gambar mikroskopis seperti ini. Tapi jangan pernah membayangkan gambar mikroskopis itu sebagus animasinya ya. Anda nggak akan temukan itu. Jadi tadi yang piramidal neuron tadi gambarnya seperti ini piramidal sel ya. Ini daerah apikal dendritnya ini puncak seperti piramid, jadi piramidal sel. Tadi yang ada di neuron ya, di daerah korteks cerebrum, saya bilang tadi dia akan tampak sekali ya. Lalu kalau yang yang Purkinje nanti juga ada gambarnya ya. Ini yang piramidal nih. Jadi dia seperti ini bentuknya. Piramidal. Jadi dia ada gambaran yang khas sekali seperti apa? Seperti puncak yang runcing dengan bawah yang lebar. Ya, itu pada piramidal yang multipolar tapi yang jenis piramidal. Nah, kali ini yang Purkinje, ya. Purkinje dia punya banyak sekali dendritnya tadi yang keluar dari sini kan satu ya. Terus jadi banyak dia nih. Jadi langsung banyak nih. Dia ini badan selnya dan dia akan keluar dengan bukan keluar sebetulnya, ini masuk ya karena dendrit ya. Dendrit masuk, dia akan punya cabang yang banyak sekali karena ini di daerah jantung ya, Kalau ini yang di daerah cerebellum namanya. Sama nih, dia punya gambaran begitu masifnya dendritnya tadi yang masuk ke dalam somanya. Di praktikum mungkin tidak ada gambar seperti ini, nggak tahu kalau slide yang baru ya, benar ada. Nah, selesai sudah kita bahas tentang chefnya. Oke? Chefnya sudah ya, jangan dulu senang. Masih sedikit lagi, jangan khawatir. Sedikit lagi. Baru 1 jam ini, masih ada berapa menit. Sekarang kita bahas tentang para pembantu chefnya. Para magang-magangnya nih, yang membantu chefnya. Tadi chefnya udah kita kupas tuntas sampai jelas, tapi itu wajib kan, makanya tadi itu yang paling penting. Cuma kalau Anda dapat sunnahnya juga, Anda excellent. Jangan diabaikan sunnahnya. Nah, sekarang neuroglia. Tadi kita tahu arti glia itu glue, merekatkan atau menyokong. Berarti pasti fungsi mereka ini nggak akan jauh-jauh, pasti membantu chefnya. Dari situ, Anda lihat ya. Oke. Nah, ada banyak nih, ada 5 sel sebetulnya. Tapi nanti ada nih, yang 4 tuh di CNS. Artinya apa nih? Yang 4 ada di mana dia? Ada di Central System. Yang satunya PNS. Pegawai negeri dia. Ya. Cuma yang Schwann cell ini yang PNS. Artinya dia adanya di peripheral. Jadi sebetulnya oligo sama Schwann ini cuma bertukar tempat aja. Jadi Schwann ini fungsinya sebetulnya sama, tapi ini bermain di tepi, ini bermain di pusat. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu. Sekali lagi jangan panik dulu dengan penamaan yang begitu banyak. Tolong Anda lihat dulu kerjanya apa, itu akan lebih mudah untuk Anda menghafalnya. Nah, ini cuma animasi menggambarkan betapa semua sel-sel tadi berkumpul jadi satu. Walaupun secara teori nggak mungkin dia kompak begini. Cuma ini berusaha digambarkan semuanya begini nih. Anda lihat nih, ada oligodendrosit nih. Dari gambar ini ketahuan nggak fungsinya apa kira-kira? Ini oligodendrosit nih. Dia bisa mengeluarkan yang begini seperti apalah gitu ya. Dia membuat suatu indah. Ini nanti kita tahu fungsinya membuat mielin ternyata. Si oligodendrosit tadi. Lalu ada yang namanya astrosit seperti ini. Ini astrosit ya, dia menempel di mana-mana nih. Dia tidak akan tahu fungsinya apa. Dia lebih berfungsi sebagai pemberi makanan, pelindung dan sebagainya. Nanti juga ada namanya mikroglia. Mikroglia ini fungsinya mirip dengan sel-sel darah putih seperti makrofag. Apa fungsinya kira-kira? Melawan kuman. Jadi perangkatnya itu ada semua di dalam otak, tapi semuanya khusus bentuknya. Dia nggak mau pakai yang umum. Jadi syaraf ini eksklusif. Dia nggak mau menggunakan perangkat-perangkat darah putih. Kalau jaringan lain sama. Darah putih itu di tulang ada, di otot ada. Dia nggak berubah bentuk. Nggak berarti kalau yang di otot darah putihnya berubah menjadi misalnya muscle seed misalnya atau muscle leukosit, enggak sama. Tapi kalau di saraf sel-selnya berubah, dia punya khas bentuk sekali. Jadi memang dia daerah yang eksklusif. Karena apa?
Karena saraf ini nggak boleh dengan gampang dilalui berbagai macam zat. Kalau enggak, Anda teler terus. Otak ini nggak boleh terpapar dengan macam-macam zat dengan gampangnya. Dia punya pelindung, nanti kita bahas. Kayak bayi lah. Bayi itu kan, kenapa bayi itu aman dalam rahim ibu? Karena dia ada namanya placental blood barrier ya. Pernah dengar gak? Kan obat tuh nggak semua obat tembus plasenta ya. Jadi memang semua zat tuh terbatas ya. Tapi kalau alkohol tembus. Makanya kalau ibunya suka minuman keras, anaknya bisa kena impact. Tapi kalau yang lain enggak. Seperti pada HIV. Itu kalau ibu yang kena HIV, bayinya kena HIV enggak? Enggak, harus. Enggak. Bayi itu kena saat proses melahirkan. Karena selagi dalam rahim, HIV enggak masuk. Makanya waktu melahirkan, kalau ibunya HIV, disiapkan betul tempat khusus, dan langsung dikerjakan oleh dokter secepat mungkin, jangan sampai bayinya terpapar dengan darah ibunya. Begitu dia lahir dengan aman, dia enggak kena. Terus dia nyusu, dijauhkan. Tapi begitu dia lahir, dia boleh dekat ibunya, pokoknya selagi dia nggak kena darah ibunya langsung, dia aman. Dan begitu ibunya makan obat antiretrovirus, dan kadar virusnya rendah, di batas ambang tertentu, dia nggak menularkan. Makanya ada yang menikah dengan perempuan HIV, saya nggak ngomong nganjurkan ya. Saya punya beberapa kenalan yang suaminya itu HIV, istrinya nggak. Sampai sekarang, istrinya nggak pernah kena. Loh, dia berhubungan dong? Dia berhubungan. Dengan kadar tertentu, viral load tuh nggak bakal menularkan. Jadi, loh kalau dia berhubungan, dia punya anak, gimana kan dia menular lewat seks. Tapi ternyata pada kadar tertentu, di darah pun dia nggak menularkan. Itu uniknya HIV di situ. Kalau dulu HIV begitu-begitu, tapi kadang-kadang kasihannya itu adalah saat melahirkan itu kadang-kadang sampai si ibu itu tempatnya harus beda dari yang lain ya. Kadang dikasih kantong plastik kayak betul-betul melahirkan dengan gaya yang betul-betul menyedihkan melihatnya karena dikasih plastik, kasih apa. Jadi sedikit menggenaskan. Tapi intinya dengan makan obat yang rutin dan teratur, orang HIV itu bisa normal sampai tua. Dan bisa melahirkan, bisa punya anak tanpa kena sama sekali. Tapi sekali dia lupa makan obat mungkin seminggu atau apa, titernya naik, dia kena. Karena emang nggak bisa sembuh ya. Nggak bisa hilang sama sekali. Tapi terkontrol bisa. Makanya jadi itu yang sekarang jadi usaha orang untuk terus memberikan obat pada orang yang sudah kena. Oke, kita lanjut dulu. Sekarang astrosit. Nah, atau astrosit. Ini sel pertama yang kita sebut. Kenapa? Dia yang paling penting. Enggak bilang penting sih, entah yang lain ngambek. Dia yang perannya paling banyak. Nah gitu. Karena kalau penting itu artinya kesannya aku satu-satu itu nggak boleh. Kita nggak boleh merasa penting. Dia yang paling banyak perannya. Astrosit. Astro itu apa artinya? Ada film Astro Boy katanya gitu. Apa astro? Bintang ya. Jadi astro itu bintang. Kira-kira kenapa dinamain bintang? Bentuknya, saya bilang tadi nggak mungkin orang tuh memberi nama itu tanpa sebab, ya. Pasti ada sesuatu lah yang dia bikin seperti itu. Jadi astrocyte ini selnya itu mirip bintang, gambarannya seperti itu. Nah, kenapa saya bilang dia paling banyak perannya? Anda lihat nih. Jadi mungkin di antara yang sunnah tadi, ini sunnahnya, ini sunnah yang paling tinggi levelnya. Sunnah muakkad orang bilang ya. Jadi sunnah yang betul-betul ditekankan buat dikerjakan. Kalau yang sunnah-sunnah yang ghairu muakkad itu yang ya kamu boleh kerjakan tapi kalau lupa dikit ya. Tapi kalau ini bagus kamu kerjakan. Saya apa sebelum subuh ya. Itu paling penting. Nah, seperti itu. Ini astrocyte. Nah, kenapa ini? Dia the most abundant and important cell. Nah, saya terpaksa mau important nih. Apa boleh buat? Dia agak sedikit istimewa memang. Dia paling banyak dan paling penting di sini. Karena apa? Pertama, tadi saya katakan dia membantu struktur pasti. Dia memberi struktur, membantu struktur ya. Jadi CT-like rule. CT itu apa? Connective tissue ya. Jadi connective tissue like rule. Dia punya peran seperti connective tissue. Memberi bentuk. Dia memberikan banyak sekali proyeksi-proyeksi sinap-sinap yang sangat membantu proses sinalin dan lain-lain. Jadi dia pokoknya ini sebagai apa? Sebagai sel-sel yang membantu lah. Nah, tadi saya katakan apa? Otak kita ini benda yang paling, ya nggak boleh bilang paling berharga juga. Ada yang ngomong lagi. Istimewa. Nggak istimewa aja. Karena kan baik buruk Anda itu, orang tuh maaf nih, mungkin masih bisa berharga selagi otaknya masih bagus ya. Mohon maaf ini, saya nggak bilang yang itu ODGJ itu nggak berharga, bukan. Tapi dia masih bisa menjaga kehormatannya. Kalau otaknya masih berjalan bagus, benar nggak? Saat itu hilang, dia sudah tidak bisa lagi menjaga kehormatannya. Kita anggap itu aja sekarang. Jadi bukan dia tidak mulia, tapi dia tidak mampu menjaga diri orang lain yang menjaga dia. Dipakein baju karena dia nggak ngerti ya.
Tapi kalau kita punya otak masih bagus, itu jalan. Nah, orang mabuk kira-kira gitu nggak? Orang mabuk itu kan kehilangan kemampuan kan. Dia mau bajunya dibuka, dia nggak tahu. Jadi orang mabuk itu orang yang menghilangkan fungsi kemuliaan tadi. Jadi otak udah hilang dia, karena dia sudah kehilangan kemampuan memahami yang baik dan yang buruk. Nah, jadi kembali ke sini, otak itu perlu dilindungi sekali. Nah, tugas astrocyte ini sebagai pelindung utama otak kita. Caranya bagaimana? Kalau pada plasenta manusia itu ada namanya placental blood barrier. Artinya plasenta itu punya sawar darah plasenta yang membuat darah ibu itu tidak bercampur bebas dengan darah bayi. Tapi memang ada yang bisa lewat, pasti ya, vitamin dari ibu ada yang masuk ke bayi. Tapi tidak semua zat bisa masuk. Karena memang itu yang mengatakan, makanya rahim itu suatu tempat yang paling aman buat bayi. Kesannya lembut, tapi aman sekali. Karena dia betul-betul menseleksi semuanya. Makanan nutrisi masuk, tapi yang negatif nggak masuk. Sebagian besar seperti itu. Nah, pada otak ada yang namanya blood-brain barrier. Artinya apa? Ya, jelas lah, barrier, brain, blood. Jadi suatu pelindung otak atau pelindung selaput darah otak. Jadi dia punya lapisan yang membuat darah otak itu jadi terlindungi terus. Itu dibuat oleh si astrocyte tadi. Caranya gimana? Dia membentuk seperti anyaman. Dia membuat anyaman sehingga dia meliputi semua endotel otak itu, sehingga otak tadi tidak akan langsung terima dari tempat yang lain. Di samping dia memberi perlindungan, dia juga memberi nutrisi. Nah, jadi artinya otak perlu makan kan? Dalam otak dia perlu makan. Nah, bukan berarti pembuluh darah itu bisa masuk ke otak langsung. Memang dia ada pasti dari pembuluh darah. Tapi artinya dari pembuluh darah kan tadi ada barrier dulu kan. Ada barrier. Nah, yang meneruskan nutrisinya ke otak langsung itu siapa? Astrocyte. Jadi dia memberikan nutrisi bagi otak. Apa nutrisi utama otak kita adalah glukos. Walaupun otak kita juga bisa katanya mendapatkan dari keton. Pernah tahu diet keto? Keto diet? Pasti tahulah. Cewek-cewek juga pada mungkin populer kan diet keto itu yang diet yang katanya cepat sekali membuat tubuh langsing dengan membakar lemak, tapi tidak ini. Pada keto diet itu Anda tidak makan karbo atau cuma 20% karbo. Biasanya kalau tubuh kita dibikin begitu, awalnya Anda akan pusing sekali karena otak Anda itu terbiasa dengan glukosa. Tapi Anda buat dia puasa glukosa, itu akan pusing sekali. Akhirnya dia terpaksa makan yang lain, yang keto dan sebagainya. Tapi itu kurang aman juga lama-lama. Tapi katanya kalau nggak ekstrim nggak apa-apa. Nah, jadi makanya Anda kalau sedang kelaparan, orang yang pingsan di jalan karena kelaparan, jangan dikasih Kentucky dulu. Jangan dikasih ayam. Anda misalnya kelaparan itu tuh, mau asalnya anak ada kan sering kalau mau ujian ini sering ya. Kalau ujian tolong makan dulu ya. Jangan bikin kami repot ya. Sering itu ujian dulu zaman dulu praktikum ujian kan mikroskop nih. Kering pindah. Itu kan jadi sangat-sangat emosional ya. Begitu panik kan, misalnya tiba-tiba gambarnya hilang atau dia gimana tuh ada yang jatuh gitu loh. Sampai kita harus bawa ke ruangan. Rupanya tadi pagi nggak sarapan. Udah belajar tengah malam, pagi nggak sarapan. Minum kopi lagi katanya kan. Jadi betul-betul dia Thailand. Nah, ini kalau yang begitu, karena kita tahu dia lapar, dia kosong, itu yang kita kasih apa biasanya? Air gula dulu. Jangan kasih makanan berat dulu. Lama efeknya. Bisa keselak dia. Kasih dulu yang manis-manis. Di samping itu, di samping gula, dia juga memberikan ion-ion tadi. Kita ini butuh garam kan? Butuh garam, butuh nutrisi. Jadi semua itu disuplai atau dibantu oleh astrocyte. Jadi lihat fungsinya penting nggak nih? Dia memberi makan, dia melindungi, dia membantu sinyal. Jadi artinya ini ibaratnya kalau kita bilang ini kalau menteri itu ini Menko lah. Levelnya Menko. Menko yang sakti sekali. Semua dia urusin. Dia mampu menangani semuanya. Jadi ini peran dari astrocyte ya. Namanya astro artinya seperti bintang. Nah, ini gambaran bagaimana dia membentuk blood brain barrier tadi. Jadi ini sel-sel astronya. Ini endotel. Endotel kan masih ingat ya, epitel selapis pada pembuluh darah, endotel namanya. Ini pembuluh darah. Jadi tetap makanannya dari pembuluh darah. Tapi dari pembuluh darah dia nggak langsung kena ke sel otak. Dilapisi dulu oleh astrocyte. Dia melindunginya sehingga tidak bisa zat tersebut masuk melalui endotel langsung ke sel otak. Dia rapat nih begini nih, dia membentuk lingkaran nih. Jadi setiap sel saraf itu dilindungi oleh astrocyte. Rapat sekali dia kayak terbungkus gitu oleh kaki-kakinya tadi. Dengan begitu nggak gampang semua zat. Kecuali karena ini masih ingat kalau sel itu biasanya kan dinding sel ada namanya
hidrofobik ya, atau lipofobik. Artinya kalau yang punya lipid bilayer ya, lapisan lipid kan itu dia sel tuh mengandung lipid yang banyak di membrannya, sehingga kalau air tuh nggak bisa lewat dengan gampang karena banyak lipidnya. Untuk air dia mesti masuk melalui proses difusi misalnya. Tapi kalau zat-zat yang bisa melarutkan lemak, artinya gimana? Zat yang larut lemak bisa masuk dengan lebih mudah ke dalam sel kita. Nah, termasuk ini juga. Jadi blood-brain barrier yang sesakti ini, kalau sama alkohol, dia nggak sanggup, dia lolos. Makanya orang kalau mabuk tuh gampang banget. Karena alkohol tuh dia larut lemak. Dia nggak kalah sama lemak. Kalau lemak tuh air nggak bisa masuk lemak. Tapi kalau alkohol bisa lewat. Karena termasuk yang bisa melarutkan lemak. Jadi orang yang mabuk, kenapa orang tuh bisa dengan gampang mabuk? Karena memang tadi saya katakan, walaupun obat kadang-kadang nggak nyampe ke otak. Kita kalau ngobatin orang kena meningitis, nggak bisa sembarang antibiotik. Ada antibiotik yang nggak sampai ke otak. Karena dia terhalang. Tapi dia butuh, saya udah habis belum kan? Baru jam 2.20. Tapi kalau alkohol dia lewat, dia bisa tembus ya. Jadi karena dia larut lemak. Jadi only lipid soluble thing can pass. Ya, jadi hanya zat-zat yang larut lemak yang bisa melewati blood-brain barrier, termasuk alkohol. Makanya jadi tolong hati-hati sekali, nggak ada manfaat sama sekali itu. Kalau bisa jangan didekati sama sekali. Tapi ada obat yang pakai alkohol ya, obat batuk misalnya, beberapa. Makanya kalau yang hati-hati kalau baca obat tuh baca dulu pelarutnya. Kadang-kadang ada alkohol juga. Kalau enggak itu bisa tidak sengaja. Nah, satu tadi udah ya. Jadi satu dari yang sunnah udah kita bahas, astrosit tadi yang paling penting. Lalu yang kedua apa? Mikroglia. Ya, kalau arti sih gampang lah ya. Dia mikro, dia kecil. Glia tadi sel glue. Jadi sel-sel glue yang ukurannya kecil. Tapi kita pengen tahu fungsinya apa. Nah, lihat nih. Arise from monocyte of the blood. Apa artinya? Dia berasal dari monosit. Monosit apa? Salah satu dari sel darah putih kan. Berarti fungsinya sama untuk imunologi kan, untuk imunitas. Jadi kan monosit itu dia bisa berkembang menjadi beberapa sel. Ada yang menjadi sel Langerhans, jadi sel dendritik, menjadi sel makrofag sebetulnya dari situ, tapi dalam bentuk yang berbeda. Tapi dari situ artinya monosit itu berkembang jadi macam-macam. Sel Kupffer, histiosit. Nah, di otak dia berkembang menjadi mikroglia. Artinya otak ini nggak membuat sendiri, tetap siapa yang memproduksi sel darah? Di mana sel darah diproduksinya? Sumsum tulang, tetap di situ. Jadi memang di situ dibuatnya, tapi dikirim ke otak. Nah, dia masuk ke otak dengan bentuk yang sudah berubah. Jadi di otak dia berubah fungsinya. Jadi kalau ini gambar gini nih. Jadi artinya kalau bentuk aslinya itu seperti ini. Seperti umumnya makrofag atau monosit, tapi di otak dia mengambil bentuk seperti ini. Tapi ini bentuk yang non aktif. Begitu dia bertemu dengan kuman, dia akan berubah menjadi bentuk yang seperti makrofag. Karena makrofag kalau mau ada kuman dia akan bergerak ya. Ada videonya itu, bergerak dan dia akan makan seperti engulf. Dia akan fagi lah gitu, fagositosis ya. Dia ngambil, dia memfagi, dia makan. Jadi seperti itu. Jadi saat dia tidak aktif dia begini bentuknya. Loh kenapa dok dia begitu bentuk kalau nggak aktif? Kenapa nggak biasa aja? Mungkin saya pikir toleransi yang lain. Kenapa? Artrosit bentuknya begitu kan? Neuron juga begini kan? Nah, mungkin dia tenggang rasa kan? Jadi kalau dia beda sini, jadi dia membuat bentuk yang sama dengan yang lain gitu loh. Kalau dia inaktif dia begini. Tapi begitu dia mau berfungsi normal, dia kembali ke bentuk asalnya seperti makrofag. Seperti itu. Jadi mikroglia adalah bagian dari sel-sel glia yang perannya adalah berfungsi melindungi saraf dengan cara memfagosit kuman-kuman atau mendispose debris atau menghancurkan semua debris zat-zat yang tidak berguna. Jadi sudah dua nih yang sunnah tadi. Astrosit tadi masih ingat fungsinya? Masih ya? Bentuk seperti bintang, perannya macam-macam, memberi makan dengan glukosnya, tempat pertukaran ion, menjadi pelindung barrier dan sebagainya. Kemudian kalau yang kedua tadi, mikroglia, ini perannya seperti monosit, atau memang dia bagian dari monosit yang melindungi otak kita. Nah ini yang ketiga, ependymal cell. Nah ini saya nggak bisa bantu banyak mengapalkan seperti apa. Tapi mungkin biar enak, ini namanya unik nih, ependymal ini tidak ada sel yang mirip ya. Tapi kalau Anda belajar epitel, kira-kira ini mirip epitel apa lah kira-kira ini? Udah belum epitel?
Epitel apa kira-kira ini? Bentuknya seperti ini. Kolumner. Ada silia lagi. Ya kan? Jadi logikanya kalau sel begitu itu pasti fungsinya untuk menggerakkan sesuatu cairan. Fungsi silia ini buat menyapu cairan, artinya mensirkulasikan cairan. Dan dia juga mensirkulasikan cairan. Jadi tadi saya katakan kalau Anda ada infeksi di otak, kita nggak perlu ambil cairan otak. Tapi di mana? Tulang belakang. Karena ada cairan cerebrospinal kan yang berhubung antara otak dengan tulang belakang. Fungsi sel ini adalah mesintesis cerebrospinal fluid. Jadi kalau Anda bilang, oh dari mana sih asalnya cairan spinal itu? Diproduksi oleh ependymal cell. Dia berfungsi untuk memproduksi cairan cerebrospinalis ya, yang ada di kantong tulang belakang kita yang panjang itu atau cavity-nya itu. Dan bentuknya adalah squamous to columnar. Artinya dia ada yang squamous, ada yang artinya antara transisi antara squamous ke kolumner. Dan dia mempunyai silia. Ya. Dia mempunyai silia. Apa tujuan silianya? Kalau ada cairan, dia berfungsi menggerakkan. Jadi artinya yang namanya cairan cerebrospinal itu dia berputar terus. Berputar, diproduksi, dibuang. Jadi mengalir dengan terus rapinya itu menggunakan silia dari ependymal. Jadi fungsi sel ini seperti itu. Jadi Anda mungkin kalau juga menghafal cukup Anda tahu namanya ependymal. Fungsinya adalah menghasilkan cairan cerebrospinalis sekaligus juga mensirkulasikannya. Dan terakhir di CNS, oligodendrocyte. Nah ini yang saya bilang kembaran dari Schwann cell. Kalau Schwann cell PNS, kalau ini swasta. Dia di central nervous system. Fungsinya apa? Membentuk mielin atau pembungkus dari serabut saraf ya. Dan termasuk juga memberi makan tadi sama dia. Tapi yang pasti mielin yang dia produksi seperti ini, dia hanya berfungsi membuat mielin di sel-sel saraf pusat. Sel saraf tepi misalnya di saraf tangan kita itu bukan. Itu kerjaan dari si sel Schwann. Ya. Cuma itu kuncinya kalau dendrosit ini. Nggak ada yang lain. Dia pentingnya di situ. Nah ini yang sel Schwann. Kembarannya di perifer. Ya. Nah kalau Anda lihat. Myelin sheath ini seperti seraput-seraput yang menutupi daerah akson. Ya, akson. Tapi ingat, dia tidak memanjang langsung. Satu-satu. Nah, satu myelin ini satu sel. Jadi kan kita bilang Schwann cell ya. Nah Schwann cell ini satu Schwann cell, dia terpisah. Jadi dia menutupi bagian-bagian dari akson secara mandiri. Ini satu sel, dua sel, tiga sel. Ini semua Schwann cell. Jadi satu-satu dia melingkar. Bagaimana dia bisa bentuk itu? Nanti kita lihat di gambar terakhir. Bagaimana? Nah di antara masing-masing sel ada celah. Namanya nodes of Ranvier. Dari dulu udah tahu kali ya. Jadi nodus Ranvier itu adalah daerah antara satu Schwann cell ke Schwann cell yang lain. Nah, mengapa ada daerah antara ini? Nanti kita lihat. Dan apa peran myelin ini? Kenapa tidak dibiarkan dia kosong tanpa myelin misalnya? Nah, ini gambaran mikroskopisnya. Nanti di praktikum ada ya. Di praktikum Anda lihat nih. Ini nodes of Ranvier. Ya. Ini bukan rambut ya, bukan rambut. Jadi dia seperti ini ya. Dia ada daerah celah-celah seperti itu ya. Nah ini, bagaimana sel Schwann itu membungkus akson. Anda lihat nih, pada awalnya, ini akson ya, ini akson, ini satu sel Schwann. Ini inti selnya, ini sitoplasmanya. Sitoplasma ini akan memanjang, seiring dengan itu dia akan membentuk lingkaran seperti ini. Jadi dia akan melingkarkan, ini bukan bermain maze grace ya, nyori kemana ujungnya gitu. Nah, jadi ini selnya, dia akan terus mengelilingi, membuat lapisan-lapisan sampai si akson ini terbungkus rapi seperti ini. Jadi sebetulnya adalah pemanjangan dari sitoplasma dari si sel Schwann. Jadi satu unit itu ada aksonnya, ada sel Schwann-nya di setiap kelompoknya itu ini. Satu sel Schwann, dua sel. Jadi intinya akan di pinggir. Intinya di pinggir karena dia kan begini nih. Makin lama makin kita pinggir ini inti dari sel Schwann. Bukan inti sel ya, bukan inti neuron. Inti neuron cuma ada di soma, di badan sel. Yang bawahnya cuma akson. Cuma juluran yang dibungkus oleh sel Schwann. Nah ini. Nodes Ranvier itu celah di antara masing-masing. Jadi space between two Schwann cell yang tidak ada mielinnya namanya nodes of Ranvier. Ini saya agak percepat karena mungkin ini tidak terlalu penting untuk dipahami betul. Yang penting Anda tahu seperti apa. Nah, sekarang apa sih mielin tadi? Jadi mielin itu sebetulnya adalah sesuatu yang dibentuk oleh sel-sel tadi. Apa kandungannya?
20% protein, 80% lipid. Artinya yang banyak apa di sini? Lipid, lemak. Makanya pada orang yang bayi baru lahir, itu penting lemak itu untuk mereka. Jadi lemak itu penting untuk membentuk struktur ini, struktur dari mielin agar terbentuk dengan normal. Makanya pada susu bayi itu kandungan DHA, kandungan apa itu banyak sekali. Karena saat masih bayi itu sedang rapi-rapinya dibuat semuanya. Jadi penting sekali karena mielin. Jadi Anda jangan takut sama lemak sebetulnya ya. Oh, kalau gitu saya akan makan lemak, saya butuh mielin gitu kan. Walaupun udah dewasa gini efeknya kecil ya. Mungkin hampir nggak ada lagi udah. Kalau makan lemak larinya bukan ke mielin, ke bawah kulit ya, paling banyak. Tapi kalau dulu masih kecil, penting sekali, masih bayi terutama harus diberikan lemak yang cukup, bukan gula ya. Nah, itu yang salah. Kadang-kadang susu bayi itu yang banyak gulanya. Padahal yang butuh itu lemaknya sebetulnya. Lemaknya boleh tinggi, tapi gulanya jangan. Nah, sekarang dia diproduksi mulai minggu ke-14 saat dalam janin, mulai dibuat. Jadi memang ibu juga perlu minum yang banyak mengandung lemak, bukan gula sekali lagi. Jadi ibu hamil itu kadang-kadang beratnya naik karena gula yang dia minum, salah. Kalau dia minum lemak, sebetulnya lemak nggak ada masalah. Nggak terlalu bikin dia gemuk, tapi justru malah efeknya bagus. Tapi kalau gula, cepat sekali naikkan berat badan. Bukan ke bayi malah, larinya ke ibunya. Nah kemudian dia akan proses dengan cepat saat bayi. Jadi begitu infan lahir tuh, progresnya tumbuhnya cepat. Jadi memang itu masa-masa golden period pembentukan mielin. Jadi kalau Anda ingin punya anak-anak nanti yang, oh dokter bilang kan saya kasih lemak banyak-banyak, anak saya masih kecil gitu. Nggak gitu maksudnya, tapi kandungan lemak itu kan macam-macam ya. Ada lemak yang memang baik, artinya kandungan lemak penting. Di susu bayi itu cukup. ASI kan udah cukup sekali. ASI itu mengandung lemak cukup tinggi kok. Baik sekali dia. Nah, dia complete in late adolescent. Apa itu adolescent? Masa apa itu kira-kira? Anda ini masih masuk late adolescent ya kira-kira? Ya, tergantung Anda lah. Anda boleh menganggap Anda masih remaja, boleh. Tergantung, oh dok, tergantung hati dok, itu dok katanya. Saya selalu remaja, boleh nggak apa-apa. Tapi artinya kalau Anda sekarang banyak makan lemak, penting nggak pemilihan Anda? Hampir nggak penting lagi ya kalau sekarang ya, nggak terlalu ya. Nah, jadi dietary fat is important to nervous development system. Masih penting buat nervous Anda, tapi tidak pada mielinnya sekali. Jadi artinya jangan takut dengan lemak kalau yang Anda makan dalam kadar yang normal. Justru gula Anda boleh takut. Bukan takut artinya lebih beresiko buat Anda ya. Kalau lemak sih ya telur atau apa itu masih ada masalah sebetulnya. Selagi jumlahnya ya tercukupi. Tapi kalau gula mungkin makin tua makin dibatasi karena dia akan lebih beresiko. Nah, saya kira mungkin yang penting itu. Nah, sekarang terakhir mungkin ini slide terakhir mudah-mudahan. Terakhir enggak ya? Ya betul. Kenapa sih dok ada nodus ranvier ini? Kenapa? Jadi tadi kita belum bilang fungsinya ya, mielin tadi ya, baru perannya apa, isinya apa, kandungannya apa. Sekarang gini, ternyata serabut saraf motorik yang butuh gerakan cepat dan sebagainya itu pasti mengandung mielin. Tapi yang tidak terlalu butuh gerakan cepat, impuls cepat itu nggak mengandung mielin. Artinya apa? Mielin itu membantu percepatan konduksi. Nah, caranya bagaimana? Jadi ada teori yang membuktikan ini saraf yang nggak pakai mielin nih, yang bawah ini ya. Yang atasnya pakai mielin. Kalau yang nggak pakai mielin, itu dia transmisi itu mengalir. Tapi kalau yang pakai mielin, dia melompat-lompat. Seperti Anda kalau main game Crash Bandicoot misalnya, masih ingat yang suka main gitu. Begitu ada main balap, suka ada yang garis-garis yang segitiga itu, Anda lewat, dia cepat, dia lompat. Seperti itu persis. Jadi dia kalau melalui Schwann cell ini, melalui itu impulsnya dia bukan cuma ngalir, tapi melompat-lompat seperti ini. Jadi akan jauh lebih cepat. Namanya apa tadi? Namanya saltatory conduction. Apa saltatory tadinya? Kayak koprol gitu ya. Jadi dia salto gitu, seperti saltatory. Dia melompat-lompat sehingga cepat sekali lajunya. Jadi untuk saraf-saraf yang butuh kecepatan tinggi itu mengandung mielin. Tapi kalau dia enggak, dia lambat. Nah ini mungkin slide terakhir sedikit sebelum saya tutup, ada cerita mengenai penyakit yang pernah Anda nggak tahu. Ini film zaman dulu saya masih ada film namanya Lorenzo's Oil. Wah, ini film perminyakan Anda bilang ya. Sebetulnya bukan gitu. Jadi ini saya nonton film ini saya masih kuliah ya, atau masih SMA. Kuliah lah, saya masih nggak suka film ini. Ini film drama ya, pasti nggak menarik buat Anda kalau nggak Anda belum. Jadi bagaimana cerita seorang ada penyakit anak-anak yang terlahir tanpa mielin. Yang sering itu malah pada hewan ya. Jadi ada beberapa film itu menunjukkan kalau anjing itu yang lahir tanpa mielin itu anjing itu seperti tidak bisa bergerak dengan normal. Jadi dia bisa masuk
sensinya bagus, tapi motoriknya nggak ada, kurang sekali. Nah, ada kejadian waktu itu seorang anak lahir tanpa mielin. Jadi ada penyakit seperti itu. Jadi anak ini lahir tanpa mielin, sehingga anak ini dari mulai lahir makin dia dewasa tuh dia cuma berbaring saja, gerakannya hampir berkurang, makin lemah. Tapi anak itu normal, dia bisa mendengar, bisa melihat dengan normal. Tapi gerakan motoriknya sangat lemah, bahkan dia makin besar dia makin gak mampu bergerak karena memang kekurangan support. Ayahnya ini seorang ahli biokimia. Ini cerita kisah nyata. Makanya cukup menyentuh saya bilang. Si ayah ini ahli biokimia dan ini dulu ya tahun-tahun 70-an di mana ilmu belum banyak, belum ada internet, belum ada Google segala macam. Dia berusaha mencari tahu si ayah, kan dia bukan dokter tapi dia tahu penyakit ini karena katanya kurang mielin. Dokter udah tahu itu. Dia cari tahu komposisi mielin ini apa sih katanya. Dia pelajari biokimiawinya sampai dia mau menciptakan sintetisnya untuk menolong anaknya. Dia pelajari betul semua struktur karena dulu belum ada IT ya, belum ada AI, belum ada juga yang bisa membuat Anda melakukan penelitian in silico namanya, membuat proyeksi dari komputer. Sekarang bisa. Dulu nggak bisa. Dia akhirnya membuat sendiri puzzle-puzzle dengan menggunakan mainan plastik itu untuk menggambarkan strukturnya kalau tambah kesini gimana. Jadi dia mencoba membuat rangkaian-rangkaian simulasi kira-kira struktur yang lengkap ini seperti apa. Dan dia kehilangan satu saja struktur yang tidak bisa dia sambungkan di puzzle itu. Ini asli ya. Jadi dia berbulan-bulan bahkan mencari bagaimana struktur ini bisa sempurna dengan meletakkan satu lagi titik karbon atau apa di situ. Dan dia nggak berhasil. Sampai akhirnya dia saking capeknya, dia sering begadang di laboratorium, di lab dan di perpustakaan. Dia ketiduran. Dalam tidur dia mimpi. Dia mimpi anaknya itu duduk memainkan puzzle-nya. Dan si anak ini meletakkan satu puzzle yang dia cari itu di tempatnya. Dan dia bangun. Dia coba, berhasil. Jadi anaknya itu mengajarkan lewat mimpi. Jadi si bapak ini menemukan obat untuk anaknya dari anaknya yang dimimpikan tadi. Dan setelah dia temukan itu dia coba, berhasil. Jadi namanya Lorenzo's Oil, nama anaknya itu ya. Lorenzo's Oil, itu asli. Anda coba googling nanti. Apa itu Lorenzo's Oil? Jadi dia berhasil menemukan minyak yang mampu untuk mengatasi kekurangan mielin. Tapi ini tidak menyembuhkan. Artinya itu anak mesti dikasih terus untuk membantu dia mengganti fungsi mielinnya. Dan juga nggak normal sekali, tapi artinya sedikit membantu dia bergerak dan sebagainya. Jadi artinya dia berhasil dengan membuat mielin simulasi tadi dari hasil kerja kerasnya dan mimpi dengan anaknya tadi. Itu cuma intermezzo aja. Artinya saat orang berusaha, itu insya Allah ada jalan ya. Kalau dia mau ya. Asal dia sungguh-sungguh. Baik, saya kira itu dari saya. Apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup?